Oke, teman-teman, sekarang aku sudah menunjukkan pukul 7.15 WIB. Karena partisipannya mungkin ini baru setengah, kita tunggu barang 3 sampai 5 menit sebelum dimulai. Ya, terima kasih. Halo, tes-tes. Buat teman-teman yang mau sholat sebentar, nggak apa-apa ya, silahkan. Nanti bisa diakses juga untuk rekaman kelasnya. Nah, sambil kita nunggu teman-teman yang um, lain untuk bergabung di kelas, ini aku mau make sure dulu, Kak Admin kedengeran jelas ya suaraku. Tes-tes. Kedengaran. Oke, terima kasih. Jadi, terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin buat datang tepat waktu ya. Mungkin teman-teman masih ada beberapa yang bingung terkait kuis di grup. Terus kalau misalnya pencet start kok jadinya nge-spam gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini biasa ya. Mungkin selama 1 minggu ini kita akan adaptasi dengan sistematika kelas. Percaya nanti setelah melalui beberapa sesi, kalian pasti mulai nyaman dan kalian bisa ulang-ulang lagi kuis-kuis yang nantinya disusun oleh teman-teman kalian per kelompok setiap topiknya. Nah, jadi kalau misalnya hari ini kita bahas tentang dasar-dasar Adminkes, itu kebetulan materinya nggak terlalu banyak karena hal-hal dasar aja. Tapi nanti setelah aku sharing ke kalian tentang dasar-dasar Adminkes sendiri, nanti akan aku sedikit sharing tentang FR di tahun 2023. Jadi kita ada gambaran tentang apa-apa aja yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 bulan ke depan. Oke, mungkin kita mulai aja ya, Kak Admin. Maaf nih karena teman-teman atau kita mungkin tunggu 1-2 menit lagi. Karena ada yang izin sholat. Nah, ini buat teman-teman yang udah bergabung di kelas Santu Batch pertama, semangat berproses, karena ini belum pengumuman formasi ya. Jadi seperti biasa, di tahun-tahun sebelumnya juga mundur ya. Kalau misalnya teman-teman pada nungguin tuh sama kayak aku dulu ya. Jadi walaupun belum ada pengumuman, tapi jangan menunggu sampai hari tes tiba baru persiapan ya. Kalau bisa kalian setiap harinya tuh dicicil untuk bahan-bahan belajarnya. Karena ini terutama untuk teman-teman yang ikut di jalur CPNS ya, karena ada 2 tes yang harus dipersiapkan. Jadi sembari kalian mempersiapkan SKD ya, kalian bisa cicil sedikit-sedikit SKD karena ini buat sharing aja nih sambil kita nunggu ya teman-teman yang lain. Dari pengalaman aku dulu mungkin banyak orang yang bilang kayak, oh kamu harus fokus ke SKD, fokus ke SKD. Ya benar, kita harus dapat passing grade yang tinggi untuk dapat ke SKB. Tapi banyak sekali kasus ketika kamu atau ketika teman-teman aku itu dapat nilai SKD yang tinggi begitu ya, kayak ranking 1 gitu. Tapi setelah di SKB, ternyata poin SKB itu tuh 60% ya, sedangkan SKD 40%. Sehingga buat teman-teman yang mungkin kurang waktu, kurang persiapan di SKB itu akan dikalahkan oleh teman-teman yang mungkin background ilmunya di formasi tersebut atau memang persiapannya lebih matang. Jadi saran aku mulai dari sekarang tuh diambil aja sedikit-sedikit tuh setiap malam ya habis kerja gitu ya 1 atau 2 jam untuk belajar khusus SKD sembari kalian belajar juga SKD gitu. Nah untuk teman-teman yang di jalur P3K itu biasanya bukannya meremehkan, ini tetap penting juga ya untuk kemampuan sosiokultural, manajerial, dan juga wawancara, tetapi itu lebih seperti pemahaman kita terhadap budaya kerja. Nah, sangat fokus sekali kepada kemampuan teknis. Jadi semangat dari jalur CPNS maupun P3K itu ada tantangannya sendiri-sendiri ya. Jadi kalian bisa atur strategi belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Oke, mungkin segitu dulu untuk sharingnya. Kita mungkin bisa mulai kelasnya. Ini aku izin ya ke admin untuk mulai kelasnya. Ini udah ada sekitar 28
orang, kurang 2, berarti sekitar 26 orangan yang gabung pada sesi live hari ini. Dan kalau misalnya ke teman-teman udah sempat buka-buka materi, kemudian ada hal-hal yang ditanyakan, so nanti setelah kelas kita akan diskusi. Aku izin share screen-nya sebentar. Oke. Mungkin bisa konfirmasi apakah slide-nya terlihat. Nanti kalau misalnya teman-teman merasa aku penjelasannya terlalu cepat, atau slide-nya tiba-tiba hilang, atau misalnya suara aku tidak terdengar, itu jangan ragu untuk open mic, kemudian kasih tahu aku ya, aduh Kak, nggak terdengar, atau slide-nya macet atau apa gitu ya. Atau bisa chat di kolom chat ya, jangan ragu. Nah, disclaimer aja nih teman-teman ya. Aku sharing di sini bukan berarti aku lebih expert dari kalian, bukan berarti lebih pintar gitu ya. Cuman kebetulan aja aku lebih duluan lolosnya untuk jalur CPNS, teman-teman. Aku lulus di tahun 2021 dan mulai aktif bekerja di tahun 2022 di salah satu OPD di pemerintah Provinsi Bali. Jadi buat teman-teman yang kali ini ikut berproses sama aku, mudah-mudahan bisa dapat ilmu-ilmu atau bekal begitu ya buat tes nanti. Dan jangan ragu untuk diskusi, dan jangan ragu juga untuk bertanya. Nanti kalau misalnya saat diskusi aku sekiranya masih ragu ya, nanti pasti akan aku share lagi lebih mendalam melalui grup Telegram. Jadi grup usahakan digunakan seefektif dan semaksimal mungkin untuk berdiskusi, teman-teman. Mungkin ini karena masih baru ya, jadi kalian masih malu-malu, tapi nggak apa-apa, nanti menjelang tes, aku harapkan bisa saling diskusi dan sharingnya sesama lain. Oke, dianggap aja aku kayak teman kalian gitu ya, jangan ragu untuk tanya-tanya. Di luar kelas juga bisa chat aku atau admin gitu ya. Nanti kalau misalnya ada waktu tertentu pasti akan aku jawab, teman-teman ya. Oke, jadi topik bahasan hari ini, kalau misalnya kalian udah sempat cek ya, jadi ada modul kalau kalian notice di folder kelas, itu usahakan kalian cek ya. Di situ ada beberapa materi-materi penting yang harus kalian telusuri lebih lanjut, diperdalam. Terutama untuk 10 modul Adminkes, itu salah satunya dasar-dasar Adminkes ini harus khatam teman-temannya. Usahakan ini sebelum tes SKB atau kalian tes kemampuan teknis P3K itu udah kalian kuasai, teman-teman. Memang ini buat teman-teman yang P3K terutama ya udah mempunyai pengalaman kerja ya, udah mengetahui bagaimana pekerjaan di sektor pemerintahan terutama ya. Pasti kesannya kayak aduh aku harus seperti kuliah kembali, harus belajar kembali, harus ya setidaknya membaca materi, menghafal, kemudian memahami, itu memang hal yang dilakukan oleh seluruh pejuang NIP, teman-teman. Jadi sama seperti aku dulu, walaupun udah kerja beberapa tahun, tapi harus kembali lagi seperti mahasiswa ya, kembali lagi belajar teori-teori dan memahami beberapa hal-hal terkait dengan formasi yang kita pilih ya. Nah, kebetulan kali ini kita akan fokuskan ke administrator kesehatan. Oke, jadi seperti biasa ada mengenai pengertian. Oh, sebentar nih aku pulpennya belum aktif nih kayaknya, belum aku colok. Oke, jadi pertama pengertian, kemudian ruang lingkup Adminkes, kemudian sebenarnya apa sih manfaat dari administrasi kesehatan, kemudian ada 4 kebijakan dasar ya, dan yang paling terpenting dari FR tahun-tahun sebelumnya, termasuk di tes aku dulu, itu mengenai otonomi daerah, teman-teman. Jadi inilah kira-kira ya 5 topik yang akan kita bahas pada sesi kelas 1 perdana malam hari ini. Nah, jadi di sini kita ada 2 dimensi penting ya teman-teman dalam administrasi kesehatan, yaitu dimensi teoritis dan juga dimensi praktis. Nah, jadi di sini aku akan fokuskan untuk pengenalan ke kalian ya mengenai hal-hal yang mendasar dari administrator kesehatan. Nanti di minggu-minggu selanjutnya baru hal-hal yang lebih ke praktisnya begitu. Ya. Jadi mudah-mudahan tidak membosankan ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Ini ada beberapa salah ketik, maaf ya teman-teman. Nah, jadi dimensi teoritis ini mengedepankan kajian filosofis teman-teman. Jadi teori-teori mengenai administrasi kesehatan, hal-hal mengenai ilmunya itu dibahas lebih lanjut dalam dimensi teoritisnya. Sedangkan kalau dimensi praktis itu mengedepankan kajian real ya.
dan juga aplikasinya dalam administrasi kesehatan. Nah, jadi administrasi itu berasal dari kata Latin ya, yaitu ad, di mana artinya adalah pada, kemudian minister ya, itu artinya melayani, kemudian administrasi itu memberikan pelayanan. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa apakah ketika aku tes nanti aku menemukan soal-soal yang seperti hafalan mengenai misalnya administrasi itu artinya apa, berasal dari kata Latin seperti apa, kita nggak pernah tahu ya teman-teman tipe soal seperti apa, tapi dulu waktu aku tes tahun 2021 kelihatan teman-teman ya, 1 atau 2 soal mengenai hafalan. Jadi nggak ada salahnya kita baca-baca juga mengenai hafalan-hafalan terkait administrator kesehatan. Ya. Kemudian kalau misalnya khasnya ya teman-teman di administrasi kesehatan, terutama di Adminkes itu adalah yang paling terkenal itu POAC ya teman-teman. Tetapi di samping POAC ada juga beberapa hal-hal mengenai manajemen administrasi kesehatan dari beberapa ahli. Kalau misalnya kalian cek di modul, itu ada 4-6 ahli yang mengungkapkan mengenai administrator kesehatan itu seperti apa sih landasan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari begitu ya, dalam aplikasinya dalam manajemen kesehatan. Nah, walaupun yang paling terkenal itu miliknya George R. Terry, yaitu POAC, tapi perlu juga kita mengulik mengenai pendapat-pendapat dari ahli yang lain begitu. Jadi memang bagaimana sebuah tugas atau tanggung jawab itu dijalankan gitu, dari mulai planning, kemudian dari mulai organizing, gimana kita mengorganisir sebuah kegiatan, kemudian kita mengimplementasikannya di lapangan, sampai cara kita controlling. Sebenarnya itu hal dasar dari administrator kesehatan, pekerjaan yang sehari-hari kita itu seperti apa. Nah, buat teman-teman yang mungkin di luar pemerintahan, kemudian baru kali ini mau daftar ASN begitu ya, kemudian memilih jalur formasi Adminkes, ini dasarnya teman-teman. Jadi administrator kesehatan atau administrasi kesehatan ya, pekerjaannya namanya administrasi kesehatan, orangnya namanya administrator kesehatan. Nah, itu mengerjakan basicnya itu adalah POAC. Jadi mulai dari planning, organizing, aquating atau implementing ya, mengimplementasikan, kemudian controlling. Controlling itu ada 2, ada monitoring dan juga ada evaluasi. Nah, nanti ke depan kita akan mengulik lebih lanjut mengenai bagaimana sistem ini bekerja begitu ya. Ini hanya sebagai pengenalan dulu. Nah, jadi administrator kesehatan juga perlu memahami masalah teknologi dalam sistem kesehatan, teman-teman. Makanya ada nanti materi mengenai satu data kesehatan ya. Apalagi sekarang Kemenkes mengembangkan satu data kesehatan ini dalam bentuk apa rumah sakit misalnya atau puskesmas begitu ya, rumah sakit puskesmas di dinas itu sekarang lagi proses migrasi gitu ke sistem digitalisasi. Karena memang banyak sekali nih administrator kesehatan yang direkrut ya, yang artinya di dinas-dinas, rumah sakit, puskesmas itu ingin memiliki seorang adminkes karena kita akan mengelola sistem ini teman-teman. Jadi migrasi sistem dari manual ke digital pun itu harus dikontrol oleh 1-2 orang khusus di dalam OPD tersebut. Sehingga ya yang paling cepat sih harus memang rekrut orang baru, kemudian bisa menghandle ini setelah berapa waktu. Gitu. Nah, jadi memang dalam lingkupnya seorang administrator kesehatan itu terkesan luas ya ketika kalian tes, tetapi percayalah ketika nanti kalian udah di OPD tersebut ya, atau OPD yang kalian pilih, kalian akan lebih spesifik bertanggung jawab di bagian atau bidang apa. Gitu. Jadi memang saat tes kalian terkesan mempelajari semuanya, atau terkesan soalnya itu mencakup banyak hal ya, kok Adminkes mempelajari ini, karena memang bisa ditempatkan di beberapa bidang tertentu begitu. Jadi memang sifatnya lebih burden begitu. Ya, cuman dasarnya tetap POAC punyanya George R. Terry, teman-teman. Kalau misalnya di pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya, memang lebih banyak dari punyanya Terry ini yang kelihatan daripada teori manajemen atau administrasi kesehatan yang lain. Cuman nggak ada salahnya kalian bisa baca-baca lagi di modul mengenai beberapa pendapat ahli yang lain seperti punyanya Henry misalnya, punyanya Luther maupun yang lain gitu. Nah, apa sih sebenarnya administrasi kesehatan itu? Nah, pada dasarnya ya teman-teman, ini merupakan suatu perpaduan begitu
Jadi penggunaan ilmu dan teknologi administrasi dalam pelayanan kesehatan atau penerapan pelayanan ilmu dan teknologi kesehatan agar pelayanan kesehatan itu diberikan menjadi efektif dan juga efisien. Jadi unsurnya ada apa aja? Jadi unsur-unsur dalam administrasi kesehatan ini ya teman-teman, ada fungsi administrasi, ada perangkat administrasi, dan juga ada tujuan administrasi kesehatan. Nah, ini beberapa penjelasan ya dari beberapa ahli mengenai fungsi dari administrasi itu sendiri. Nah, kalau memang yang paling terkenal ya dari zaman kuliah pun nih ya, buat teman-teman yang mungkin dari background yang sama kayak aku ya, dari kesehatan masyarakat, mengambil konsentrasi kebijakan kesehatan ya, administrasi dan kebijakan kesehatan itu memang mengkhusus di bidang administrator kesehatan, di mana kita dari awal kuliah pun itu sudah mengenal teori POAC ini. Jadi bagaimana kita menginisiasi program, bagaimana kita mengevaluasi program, sampai dengan kita akan membuat program baru berdasarkan program-program di tahun-tahun sebelumnya. Itu pasti berpatokan pada yang namanya POAC ini. Masih sangat relevan sampai saat ini kita gunakan dalam pekerjaan sehari-hari, teman-teman. Jadi sedangkan yang teori-teori dari ilmuwan lain itu biasanya hanya sebagai pelengkap saja ketika kita menghadapi situasi yang lebih kompleks kayak gitu. Jadi kalau di lapangan, di pekerjaan aku sekarang pun, setiap kita menyusun program, misalnya kayak aku kerja di rumah sakit, kita pasti awali dengan planning dulu. Apa sih program yang ingin kita lakukan? Kemudian setelah kita planning, kita organisasikan. Seperti misalnya kita mengorganisir siapa sih yang punya tanggung jawab ini, kemudian berapa budgetnya, kemudian bagaimana cara kita mengimplementasikan. Setelah kita udah rencanakan semuanya, baru kita implementasikan atau terapkan di lapangan. Setelah kita terapkan di lapangan, apa yang kita lakukan? Apakah selesai dari sana? Enggak ya teman-teman, tetapi kita perlu yang namanya controlling. Nah, controlling itu pastinya untuk mengetahui sejauh mana sih program ini berlangsung atau berjalan sesuai dengan rencana kita. Kemudian, kalau misalnya ada kekurangan, itu bisa kita tambahkan antisipasinya seperti apa, atau bisa menjadi bahan evaluasi, sehingga di tahun selanjutnya atau di periode selanjutnya bisa program yang kita laksanakan itu berjalan dengan lebih baik. Begitu kira-kira. Ilmu admin kes itu dasarnya seperti itu, teman-teman. Ya. Oke, ini untuk yang pendapat ahli yang lain, itu bisa kalian baca-baca lagi. Ini juga ada beberapa tentang administrasi kesehatan, ya, ada yang 7 macam, ada yang 5 macam. Kalau Hendry, kalau dulu mungkin nggak tahu ya teman-teman yang CPNS sih belum ada yang spill mengenai ini ya untuk di tahun 2023 kemarin. Lebih banyak sih tentang POAC saja. Nah, kalau misalnya dari Departemen Kesehatan atau dari Kemenkes ya teman-teman, itu memang fungsi administrasi itu dibagi menjadi 3. Ini yang juga yang diterapkan dalam puskesmas yang lebih disederhanakan. Kalau misalnya George R. Terry itu kan artinya dia ahli ya, seorang ahli, kemudian diadaptasi oleh Kemenkes, kemudian disederhanakan menjadi 3, yaitu perencanaan, kemudian penggerakan atau pelaksanaan, dan juga pengawasan dan pengendalian. Jadi hampir sama ya teman-teman, cuman disederhanakan saja menjadi 3P artinya. Kemudian, nah ini cukup sering ya teman-teman ketika kita melaksanakan suatu kegiatan, ketika kita merancang suatu program, pasti kita akan mengenal yang namanya perangkat administrasi. Jadi perangkat administrasi ini adalah seperti misalnya apa-apa aja yang kita gunakan gitu. Jadi apa-apa aja yang kita libatkan dalam sebuah program. Oke, untuk Kak Jessie mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kak, maaf bisa agak pelan-pelan dikit nggak penjelasannya? Oh ya, maaf ya. Oke, Iya thank you Kak, Kak Jessie. makasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih ya Kak Jessie udah mengingatkan. Mungkin aku kadang saking antusiasnya nih buat share ke kalian. Jadi kadang aku ngomongnya terlalu cepat begitu ya. Nah, jadi setelah tadi kita membahas mengenai dasarnya ya, dasarnya dari administrasi kesehatan,
POAC dan juga 3P itu benar-benar hal yang paling dasar dalam Adminkes. Nah, ketika kita seorang Adminkes nih ya, di dalam suatu institusi atau instansi, kita ingin merancang sebuah program. Pasti yang harus kita pastikan di dalam perencanaan kita tuh harus ada minimal 4M ini, teman-teman. Karena perangkat inilah yang memastikan nantinya program kita tuh bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi mencapai tujuan. Misalnya program kita ingin ada sosialisasi stunting di desa A misalnya. Nah, itu yang paling sederhana, teman-teman. Sebelum kita menyusun program yang lebih luas ya, kita contohin aja dulu misalnya penanganan stunting di desa A. Mungkin ini kesannya, oh ini kan stunting gizi ya, lebih ke gizi. Seorang adminkes semuanya ngerti tentang gizi. Nah, inilah fungsi kita ya, mengurus keadministrasian di sebuah instansi. Kita pasti diharapkan bisa menyusun apa misalnya yang terkenal kerangka acuan, pedoman, atau misalnya panduan ya, program untuk melaksanakan kegiatan tersebut di lapangan. Nah, 4M itu yang harus ada di yang paling sering mungkin proposal ya. Nah, itu yang paling sederhana proposal. Nah, itu pasti harus ada siapa sih yang terlibat di dalam kegiatan itu. Jadi, orang-orangnya siapa? Oh, bagian gizi. Apakah cukup bagian gizi aja? Enggak, teman-teman. Kita turun di lapangan pasti berkolaborasi dengan beberapa orang. Misalnya, Promkes untuk memberikan sosialisasi gizi khusus untuk misalnya pemberian edukasi mengenai pemberian makanan tambahan, misalnya, atau cara pembuatan makanan tambahan yang bergizi gitu misalnya. Lebih ke demonya, lebih ke cara pembuatannya. Kalau Promkes mungkin cara pencegahan atau apa gitu yang terkait dengan stunting. Kemudian kita butuh juga orang IT ya untuk membuat video, foto seperti itu. Jadi banyak ya yang terlibat kadang dalam satu kali kegiatan kita terjun ke lapangan gitu. Kemudian anggarannya ya, anggarannya sumbernya dari mana, rinciannya seperti apa. Nah, kemudian materialnya, kira-kira apa aja yang kita butuhkan. Entah itu kita butuh LCD atau apa gitu lah pokoknya. Secara apa-apa aja yang kita butuhkan di lapangan. Kemudian kita butuh yang namanya metode. Ini penting teman-teman ya. Metode itu yang paling krusial. Karena ketika kita melakukan suatu kegiatan di lapangan, entah itu kegiatan di sekolah, di desa, ataupun kegiatan kita meeting dengan DPR misalnya, atau dengan OPD lain gitu. Kita harus tahu siapa sih audiens kita, siapa sih sasaran kita, sehingga kita tahu metode yang paling tepat apa. Apakah itu FGD metodenya, apakah metodenya sosialisasi, workshop, atau apapun itu. Sehingga makanya penting seorang adminkes juga belajar mengenai advokasi, mengenai cara negosiasi, kemudian tentang FGD, wawancara mendalam, metode-metode penelitian, kita juga harus paham, teman-teman. Karena ketika kita merancang sebuah program, kita harus langsung bisa memahami, kegiatannya adalah sosialisasi mengenai pencegahan stunting di desa A. Sosialisasinya sasarannya siapa? Para ibu-ibu gitu misalnya. Kalau misalnya sasaran kita pada ibu-ibu, siapa yang harus kita libatkan? Misalnya kader. Oke, kita libatkan kader. Setelah kita melibatkan kader misalnya, siapa sih yang paling dipercaya oleh masyarakat di desa A tersebut? Apakah kita yang orang baru ini bisa langsung dipercaya? Atau kita harus mengajak seorang dokter spesialis? Atau harus kita mengajak kader atau tokoh masyarakatnya? Nah, itu yang harus kita telah lebih lanjut, sehingga ketika misalnya teman-teman sebagai adminkes di dinas kesehatan di wilayah tersebut kemudian ingin melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan stunting di desa A misalnya, atau penanganan stunting, kalian harus bekerja sama dengan puskesmas di kecamatan tersebut, harus kerjasama dengan kadernya, dengan pihak desanya, sehingga kalian tahu karakter dari masyarakat sasaran kalian, sehingga nantinya kalian akan mengetahui mana sih metode yang paling tepat yang akan digunakan pada masyarakat tersebut. Siapa sih yang bisa kalian libatkan, dan apa sih model kegiatan yang akan kalian lakukan. Nah, sehingga ketika kalian akan merancang sebuah program, ya, butuh yang namanya riset kecil-kecilan terhadap masyarakat sasaran kalian. Nah, gitu teman-teman. Sehingga ketika nanti misalnya kalian nih, buat teman-teman yang P3K terutama ya, menemui soal kasus.
menulis soal-soal yang membutuhkan pendalaman pemahaman. Jadi ketika waktu yang kalian dapatkan itu kurang dari 1 menit saat menjawab satu soal, kalian tuh harus benar-benar terbiasa teman-teman dengan membayangkan situasi dari soal tersebut. Walaupun soal itu rasanya banyak ya, panjang gitu ya. Ketika kalian membaca soal itu, kalian harus terbiasa membayangkan kondisinya, teman-teman. Oh, misalnya seorang adminkes begitu ya, dilibatkan di sebuah kegiatan tertentu. Apa sih peran dia di dalam kegiatan itu? Nah, di sana juga bisa kalian analisa kira-kira yang mana yang paling tepat gitu. Makanya biasakanlah ketika kalian udah dapet nih 15 paket TO ya, ada beberapa aku selipkan soal-soal studi kasus, bayangkan kalian adalah di posisi orang tersebut gitu. Jadi memudahkan kalian untuk memahami skenario dari soalnya, sehingga kalian lebih mudah, oh ini kira-kira apa sih peran seorang adminkes di dalam case soal ini, apa sih yang dibutuhkan, itu biasanya muncul dari kebiasaan kalian mengerjakan latihan soal dan juga pemahaman kalian terhadap situasi yang ada di soal. Gitu. Oke, untuk tambahan, itu kan basicnya 4M, teman-teman. Tambahannya ada juga, teman-teman ya. Tapi ini terkait bisnis administrasi ya. Lebih banyak biasanya di instansi-instansi kayak rumah sakit atau puskesmas. Kalau dinas tuh jarang ya, teman-teman ya. Biasanya mungkin di kampus, kalau kalian adminkes di kampus itu biasanya diterapkan juga untuk mesin dan juga marketnya. Kira-kira lebih besar cakupannya ya, kira-kira market kalian siapa, kemudian kalau mesin itu kira-kira alat-alat yang menunjang, yang membuat kegiatan lebih efektif itu apa biasanya. Jadi nggak cukup cuma material yang digunakan, tetapi juga melibatkan teknologi lain, gitu kira-kira. Ya. Oke, jadi selanjutnya mengenai fungsi administrasi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya fungsi administrasi sendiri itu meliputi semua kegiatan ya teman-teman. Jadi POAC yang tadilah yang ada di dalam fungsi administrasi ini. Jadi itu sebenarnya basic banget teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya dalam sistem kesehatan, itu tidak lain adalah kumpulan dari beberapa faktor yang kompleks. Jadi kalau misalnya kalian nanti menemukan soal hafalan, kalau misalnya udah ada faktor-faktor kompleks yang saling berhubungan, kemudian diperlukan untuk memenuhi kebutuhan suatu perorangan, keluarga, kelompok, itu pasti sistem, teman-teman. Karena di dalam sistem, kalau misalnya kalian sering mendengar ya, oh kalau misalnya kalian udah masuk ke dalam sistem, pasti bakal tenggelam di dalamnya. Biasanya kan kayak gitu ya, teman-teman. Jadi itu sebenarnya karena saking kompleksnya satu sistem itu, teman-teman. Tapi walaupun kompleks, dia saling berhubungan, teman-teman. Jadi ada suatu hal yang memang menjadi tujuan dari sebuah sistem. Makanya dia terbentuklah, gitu ya. Nah, dari sistem kesehatan itu ada 2 subsistem, teman-teman ya. Ada subsistem pelayanan kesehatan, kemudian ada subsistem pembiayaan kesehatan. Jadi ada 2. Oke, kemudian kalau ruang lingkupnya adminkes ya teman-teman, seorang administrator kesehatan itu tidak hanya merencanakan dan melaksanakan program kesehatan, tetapi juga bisa ya atau dianggap memahami atau piawai begitu ya, menganalisa keberhasilan program-program kesehatan dari laporan-laporan yang masuk, sehingga diperlukan adanya sistem informasi kesehatan yang memadai. Apa sih contohnya di dunia real? Nah, kalau dari pengalaman aku kerja, seorang adminkes itu dituntut untuk bisa menganalisa laporan, bisa dijadikan sebuah data yang berbicara kepada atasan gitu kira-kira ya. Jadi misalnya kalian waktu kuliah nih, buat teman-teman yang mungkin di luar Kesmas ya, tidak terlalu memahami bagaimana penggunaan SPSS, bagaimana penggunaan stata, bagaimana metode penelitian. Itu nanti ketika kalian udah lulus ya, adminkes usahakan belajar secara mandiri gitu ya, lewat YouTube gitu ya, caranya analisa data. Yang paling sederhana mungkin lewat Excel ya. Karena di dunia kerja sebagai adminkes itu kita kadang-kadang diminta untuk menganalisa data. Jadi memang dari laporan-laporan yang masuk ini kita analisa dan menghasilkan sebuah data berbicara, data ini berbicara begitu ya, dan memberikan gambaran kira-kira program yang sudah dilaksanakan seberapa efektif sih gitu teman-teman. Nah, biasanya ini menggunakan kuesioner, menggunakan juga
hasil wawancara juga bisa ya lewat kualitatif kayak gitu. Jadi memang bagaimana peran kita tuh benar-benar administratif sekali teman-teman. Jadi benar-benar terlibat dengan banyak regulasi dan juga banyak menganalisanya. Jadi sangat dibiasakan sekali kita ya orang-orang yang ingin daftar di formasi Adminkes itu dari awal kita mendaftar pun kita udah disuguhkan dengan banyak sekali mungkin ya lingkup materi yang harus kita pelajari begitu ya, karena memang saat nanti bekerja pun seperti itu teman-teman. Jadi setiap ada update ilmu, update regulasi begitu ya, kalian harus langsung bisa menganalisanya dan melihat bagaimana perbedaan regulasi sebelumnya dengan yang sekarang, kemudian apa pengaruhnya terhadap instansi tempat kalian bekerja, apa sih yang harus diedit, apa sih yang harus disesuaikan. Contohnya di pengalaman kerjaku yang sekarang, mungkin juga dialami oleh Adminkes di OPD lain ya, seperti perubahan Undang-Undang Kesehatan kita yang terbaru, yaitu nomor 17 tahun 2023. Nah, ketika undang-undang tersebut udah diundangkan dan diterapkan begitu ya teman-teman, kita itu sebagai Adminkes harus bisa menganalisa kira-kira di OPD kita pengaruhnya seperti apa. Misalnya di PD aku, tempat rumah sakit aku bekerja sekarang, aku kemarin kita secara ringkas ya, kita menyusun bagaimana undang-undang kesehatan ini akan kita terapkan di rumah sakit, apa saja yang harus kita revisi, karena dasar dari regulasi sudah diubah. Gitu. Jadi kita merevisi standar pelayanan, standar operasional prosedur, bahkan seluruh tata naskah kita juga berubah teman-teman, karena regulasi kita sudah berubah dari yang undang-undang kesehatan sebelumnya ke undang-undang kesehatan terbaru. Begitu juga ya buat teman-teman yang mungkin melamar di level provinsi dan kabupaten, itu sifatnya lebih dinamis lagi. Misalnya ada perubahan tarif layanan, perubahan regulasi untuk penerapan tata naskah, itu kalian harus aware teman-teman. Makanya ketika ada perencanaan suatu program, kita juga harus ada dasar hukum yang terbaru. Jadi kita harus aware terhadap perubahan-perubahan regulasi. Nanti kalau misalnya kalian udah ada di profesi ini, pasti terbiasa ya. Dengan peraturan yang jumlahnya ratusan tuh biasa teman-teman ya. Nanti ketika kalian udah bekerja, itu biasa regulasinya sampai ribuan gitu ya. Jadi harus bisa dan terbiasa membaca regulasi yang panjang itu dan mencari core yang penting-penting sesuai dengan kebutuhan. Gitu, kira-kira ya. Jadi kalau dulu waktu aku tes pun kata efektif dan efisien pun ditanya ya perbedaannya. Tapi setelah beberapa tahun terakhir aku analisa tidak ada FR mengenai hafalan efisien maupun efektif lagi teman-teman. Jadi di sini aku nggak terlalu tampilkan, tetapi lebih fokus ke core ilmu dasar Adminkesnya saja. Nah kemudian kalau misalnya manfaat administrasi kesehatan itu apa saja? Nah, kalau misalnya administrasi kesehatan ini diterapkan dengan baik ya, secara formalnya bagaimana ya, walaupun sebenarnya di lapangan tidak sesaklek dan tidak seperfeksionis ini, tetapi ketika kita menerapkan Adminkes ini dengan baik begitu ya, maka kita bekerjanya akan efektif teman-teman dan efisien pastinya. Bayangkan kita dari awal udah merencanakan A sampai Z. Tentu nanti ketika kita udah mau melaporkan progres program, akan lebih terstruktur. Oh, ternyata kita hanya melaksanakan kegiatan A sampai apa misalnya. Oh, ternyata ada beberapa kegiatan yang belum tercapai. Kenapa sih nggak tercapai? Oh, kendalanya ini, dan ini. Misalnya dananya yang terbatas, misalnya orang yang terlibat tidak komitmen atau apa, itu sudah terlihat semua teman-teman. Kalau dari awal kita planning dengan baik. Tetapi ketika kita dari awal udah nggak planning, tiba-tiba di tengah jalan kita seenaknya merubah kegiatan, tiba-tiba dananya kita gunakan untuk hal lain, tidak sesuai dengan planning, kita nggak akan bisa melaporkan bagaimana progres kegiatan kita. Makanya planning atau manfaat dari proses dari administrasi kesehatan ini sangat penting dalam implementasi program. Kemudian selain itu bermanfaat juga untuk membuat pelayanan kesehatan dapat menjawab kebutuhan. Kenapa? Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, ketika kita mau membuat sebuah program, ya teman-teman, nantinya
Ini buat teman-teman yang mungkin daftar di jalur Kemenkes ya, nanti ada sesi wawancaranya. Pasti akan ditanya, kenapa sih administrasi kesehatan itu bermanfaat untuk kita pahami begitu ya. Nah, karena ketika kita menyusun sebuah program, kita susun-susun aja programnya tanpa ada dasar permasalahan yang ingin kita atasi dan menjawab kebutuhan masyarakat, maka kita tuh akan seperti kehilangan arah, teman-teman. Jadi tuh kita nggak tahu sebenarnya urgensi, nah ini seperti kita menyusun latar belakang penelitian atau skripsi ya. Urgensi kita tuh apa sih kita melaksanakan kegiatan ini? Oh, kenapa kita mau ada program sanitasi di desa X misalnya? Oh, ternyata masih banyak open defecation-nya, tinggi masalah diarenya, atau masyarakat yang masih belum sadar bahwa dengan artinya pup di sungai itu bisa mencemari lingkungan misalnya kayak gitu. Jadi ada permasalahan di mana kita itu harus mengatasi hal tersebut sehingga lahirlah sebuah program. Nah, gitu teman-teman. Jadi berangkatnya benar-benar dari case dulu, baru kemudian kita menjawab kebutuhan dari case tersebut dengan program yang kita inisiasi. Selain kebutuhan, ada juga dari tuntutan masyarakat, teman-teman. Apa misalnya contohnya? Oh, tuntutan masyarakat supaya masyarakat itu bisa mengakses layanan kesehatan dengan baik. Oh, lahirlah misalnya program BPJS Kesehatan, misalnya kayak gitu. Jadi biar layanannya bermutu dan berkesinambungan. Nah, kemarin misalnya dari yang masih hangat ya, teman-teman, kalau misalkan udah sempat cek, jadi sekarang BPJS Kesehatan itu menerapkan yang namanya KRIS ya. Jadi kamar dari kelas 3 ini udah enggak 6 lagi teman-teman, tapi 4. Jadi satu kamar itu 4 bed ya. Maksudnya satu kamar ya, bukan 4 kamar. Jadi itu adalah tuntutan masyarakat teman-teman. Karena ada tuntutan dari masyarakat bahwa kualitas kelas 3 dari BPJS ini kurang bermutu, maka diubahlah sekarang, diterapkanlah yang lebih bermutu lagi. Misalnya standarnya itu disamakan dengan kelas 2 dari BPJS sebelumnya gitu. Jadi itu juga ya teman-teman, ketika kalian nanti di level madya ya, adminkes madya, itu tugasnya nge-review kebijakan-kebijakan dan menghasilkan kebijakan yang baru teman-teman. Sehingga kalian dilatih dari level pertama, itu kalian hanya sebagai apa ya, pelaksana, kemudian kalian mengerjakan lebih banyak perintah-perintah dari atasan. Ketika kalian udah nanti senior gitu ya, udah di level madya, tugas kalian itu membuatnya teman-teman, membuat kebijakan, dan dari membuat kebijakan itu pun harus berkaca dari entah itu kebutuhan masyarakat maupun tuntutan masyarakat. Seperti itu. Kemudian manfaatnya juga mempermudah akses dari masyarakat teman-teman. Jadi mendorong misalnya harus merata dalam pelayanan kesehatan. Kemudian diharapkan juga memenuhi harapan masyarakat untuk hak mereka sebagai warga negara gitu misalnya. Jadi memang manfaat administrasi kesehatan ini cenderung yang emang positif-positifnya. Tapi realnya ya teman-teman, dari pengalaman aku tes dulu, ketika misalnya kita melihat soalnya itu pendek, tapi opsi jawabannya itu kok mirip-mirip, kok kayaknya benar semua nih. Buat teman-teman yang udah pernah tes, pasti relate nih ya sama tipe-tipe soalnya seperti itu. Jadi ini buat teman-teman yang belum rezeki di tahun sebelumnya, jangan khawatir, mudah-mudahan di tahun ini adalah rezeki kalian. Jadi tetap semangat untuk belajar. Artinya kan kalian berpengalaman lebih ahead ya, apa ya, lebih maju daripada teman-teman yang lain, sehingga seharusnya ya kalian punya modal yang lebih strong ya, lebih strength buat menghadapi tes di tahun ini. Nah, kalau misalnya kalian bingung nih ya, kadang memang gitu teman-teman. Misalnya kita ketika kita mengerjakan TU atau tryout di rumah, itu kayaknya lebih apa ya, lebih mudah begitu ya. Kalau nanti ketika real test ya, kalian akan melihat seperti kok opsi A sama opsi sampai E itu kok kayaknya benar semua gitu ya. Kok kayaknya nggak ada opsi yang salah atau nggak ada opsi yang keliru. Karena teman-teman ya, dari opsi-opsi yang panjang-panjang itu biasanya terselip ada kata-kata yang mungkin tidak terlalu apa ya, tidak terlalu sesuai gitu. Makanya butuh konsentrasi yang tinggi teman-teman saat mengerjakan soal, walaupun kenyataannya memang kita deg-degan ya, grogi, dan juga kita merasa
saat tes itu kok kayaknya ngeblank gitu ya, apalagi melihat teman-teman kita tuh yang di samping-samping atau depan belakang itu udah pada selesai ngerjain, udah pada mau keluar ruangan gitu ya. Itu biasanya efek psikologis dari kondisi kita yang apa ya, yang sangat humanis ya, humanis. Jadi sangat normal sekali itu terjadi, makanya banyak-banyak berlatih soal teman-teman ya, banyak-banyak berlatih soal sehingga kalian bisa tahu bagaimana sih, karena tiap orang beda-beda ya teman-teman, bagaimana cara kalian menemukan kata yang misalnya keliru dari sebuah jawaban yang panjang-panjang itu, atau menemukan jawaban yang paling tepat dari seluruh opsi yang mungkin ya teksnya itu cukup panjang gitu teman-teman. Mungkin aja terlihat kayak kok kayaknya benar semua, padahal pasti teman-teman, aku yakin karena ini dari pengalaman aku sendiri dulu ya, aku merasa kayak kok opsi dari A sampai E ini benar semua gitu. Misalnya manfaat administrasi kesehatan adalah sebagai berikut kecuali gitu misalnya. Nah, tiba-tiba kita udah skip nih kata kecualinya gitu kan. Nah, gara-gara kita skip kata kecuali, kita udah keduluan baca opsinya, jadi nggak konsen gitu. Jadi usahakan nanti ketika kalian mengerjakan soal kurang dari 1 menit untuk satu soal, itu konsentrasinya harus tinggi gitu. Harus fokus pada layar kalian, jangan fokus kepada layar yang lain ya. Apalagi nggak bisa nih, kalau tengok kanan kiri pun nggak akan kelihatan. Ya, oke. Sambil break, kita jawab dulu nih, kira-kira kalau sistem kesehatan itu mencakup berapa subsistem? Bisa mungkin jawab di kolom komentar ya. Aku tunggu nih 1 menit. Ini kayaknya ada yang coret layarnya ya. Nggak apa-apa, ini bisa aku delete nggak ya? Oh, nggak bisa aku delete nih ternyata. Nggak apa, mungkin kecoret nggak sengaja. Ini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Kalau misalnya kalian belum paham bagaimana caranya membuat kuis lewat Telegram, atau belum bisa men-start kuisnya sendiri ya, sehingga secara nggak sengaja jadi spam di grup, nggak apa-apa. Nanti setelah kelas kita akan sama-sama trial lagi untuk kuisnya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung dan nggak ikut briefing kemarin ya teman-teman, dan mungkin belum sempat lihat rekamannya. Jadi teman-teman, ada satu TO buat kalian ya, TO perdana di grup khusus materi, itu bisa kalian kerjakan sendiri. Dan itu caranya start quiz ya teman-teman. Kalian start quiz sendiri ya di quiz bot kalian masing-masing, dan itu harus sabar menunggu ya. Jangan kalian klik start terus ya. Jadi itu bisa kalian trial nanti lagi ya. Kalau misalnya bingung gitu ya, kalian bisa cek di YouTube misalnya cara mengerjakan kuis Telegram atau cara menyusun kuis Telegram gitu, pasti ada teman-teman ya. Itu sangat bermanfaat sekali untuk apa ya, di sela-sela waktu free kalian gitu ya, kalian bisa mengerjakan soalnya gitu. Jadi ya setiap ada waktu lowong kerjain soal, setiap ada waktu free kerjain soal, kayak gitu teman-teman ya. Oke, wah keren nih, padahal semuanya udah tahu ya. Jawabannya adalah 2 subsistem. Jadi subsistem apa? Subsistem pelayanan dan juga subsistem pembiayaan. Ini persis sekali kayak soal aku dulu di tahun 2021, teman-teman. Aku masih catat beberapa yang aku jadikan buat bahan kelas kita dari FR di tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun 2023. Tadi aku tambahin juga beberapa di tahun 2021 karena masih relevan dengan tes CPNS, apalagi tahun ini ada CPNS ya. Mudah-mudahan teman-teman yang berjuang di jalur CPNS itu bisa adaptasi dengan lebih dalam ya, karena kalau misalnya P3K itu banyak pemahaman soalnya. Tetapi kalau untuk yang CPNS itu lebih banyak hafalan. Kenapa? Karena wajar aja ya teman-teman, karena di jalur CPNS itu lebih banyak yang direkrut adalah jalur fresh graduate teman-teman ya. Sedangkan yang P3K adalah yang udah pengalaman kerja. Sehingga soal-soalnya itu dikondisikan. Sama, materinya sama, lingkup materinya sama dari tahun-tahun sebelumnya aku amati, tetapi memang model soalnya aja yang berbeda. Untuk CPNS itu lebih banyak hafalan, kalau yang P3K lebih banyak studi kasus, teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian jalur P3K, banyak-banyaklah mengkondisikan ketika kalian menjawab soal itu seperti kalianlah pemeran dalam soal tersebut. Tapi kalau kalian CPNS, berarti kalian harus kuatkan hafalan kalian. Ya. Karena memang sasarannya adalah fresh graduate, teman-teman. Tapi jangan khawatir, sebelum kita memahami sesuatu juga kita harus hafalin ya, teman-teman, itu
kenyataannya seperti itu. Ketika kita belum tahu, ya bagaimana cara kita memahami, kan gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita latihan soal lagi. Nah, kayak gini teman-teman, tipe-tipe soal ya, ketika kalian, mungkin dari teman-teman udah pernah tes sebelumnya, kadang ada kata kecuali yang sepertinya luput dari perhatian kita, teman-teman. Jadi, apalagi ya, opsi soalnya itu panjang-panjang seperti ini, kira-kira yang mana nih? Jawabannya kok kayaknya benar semua, kok kayaknya nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya gitu, kok kayaknya semuanya bahasanya baik-baik aja. Kayak kita jawab pelajaran bahasa Indonesia ya, dulu ujian bahasa Indonesia, pilih aja yang paling pendek, atau nggak pilih aja yang paling jelek gitu daripada yang lainnya opsinya. Gitu. Tapi pada saat tes, apakah kita benar-benar bisa menemukannya? Makanya kita butuh konsentrasi yang tinggi, teman-teman. Nah, ini kira-kira yang mana nih jawabannya? Oke, wah, mantap. Nih ya buat teman-teman aku sekalian gini juga ya, curhat-curhat juga kadang colongan ya, sambil sharing juga. Kadang teman-teman yang mungkin udah kerja beberapa tahun dan mau ngelamar CASN begitu ya, kadang tuh pasti kalian ngerasa insecure ya, kadang kalian ngerasa kayak nggak pede gitu, aduh aku pasti kalah nih sama orang-orang fresh graduate, atau enggak aku pasti kalah nih dengan orang-orang yang baru lulus gitu, atau teman-teman yang kerja di swasta nih ngerasa kayak aduh kayaknya aku bakalan kalah nih sama teman-teman yang kerja di pemerintahan. Belum tentu teman-teman ya, belum tentu. Karena aku bukannya mau membandingkan diriku dengan posisi kalian sekarang, tapi aku dulu kerja bukan di pemerintahan. Aku juga bukan fresh graduate waktu itu, dan aku milih jalur CPNS. Tapi yang membuat aku bisa lolos tes hanya dalam satu kali tes itu ya teman-teman, karena aku tidak terlalu berfokus pada orang lain, teman-teman. Tapi aku fokus pada diriku sendiri dan aku usahakan bisa belajar dengan presisi, teman-teman. Sama aku juga dulu seperti ini, teman-teman. Aku ikut bimbel, aku belajar dari awal, belajar lagi setiap malam setelah kerja full time. Setiap malam aku sempetin 1 hari 1 jam, teman-teman. 1 jam untuk SKD ya, ini karena aku jalur CPNS, dan 1 jam lagi untuk SKB. Aku belajar berbarengan teman-teman, dan aku mengatur jadwal belajarku sedemikian rupa seperti jadwal yang aku buatkan buat kalian ya. Jadi setiap hari Senin aku belajar tentang ini, Selasa ini, Rebu ini. Setiap hari teman-teman. Sabtu Minggu libur ya. Sabtu Minggu palingan aku kerjain TO, kemudian habis itu aku healing gitu lah ya teman-teman. Ini setiap hari. Jadi ditanamkan dalam pikiran kita itu bahwa oke, aku emang hari ini harus belajar persiapan sedikit demi sedikit, sehingga nanti ketika ya teman-teman ya, ketika nanti tes tiba, nih teman-teman kalian di grup misalnya ada yang tes duluan gitu, terus mau berbagi FR gitu, di spill apa-apa aja yang kelihatan. Jadi dari sana tuh kalian udah bisa cek, oh ini aku udah katam, ini aku udah katam, oh aku belum terlalu paham tentang ini. Ya udah, kalian tinggal pelajari lebih dalam ke materi-materi yang kalian rasanya belum terlalu menguasai, teman-teman. Nah, itulah gunanya kalian mencicil belajar dari sekarang. Buat teman-teman P3K juga kayak gitu. Jadi, misalnya 1 hari 1 jam aja, fokus ke kemampuan manajerial, sosiokultural, wawancara. Nanti 1 jamnya lagi belajar tentang kemampuan teknis. Atau setiap pagi gitu ya, baru mau memulai hari, belajar apa gitu. Jadi diaturlah jadwal kalian sedemikian rupa, dan jangan sampai nanti kalian belajar semuanya, mendekati tes baru belajar semua, karena itu membuat otak kita itu jadi ngerasa kaget gitu ya. Jadi nanti takutnya pada saat tes itu ngeblank, teman-teman. Jadi usahakan dicicil lah dari sekarang sampai nanti hari tes tiba, teman-teman. Jadi nanti intensitasnya pun bisa tidak terlalu sering sehingga otaknya rileks, dan saat mengerjakan soal pun jadi terasa lebih ringan. Itu sih dari pengalaman aku, dan juga sharing dari teman-teman yang lain juga kayak gitu, teman-teman. Jadi memang harus dicicil ya. Jangan pernah percaya sama orang-orang yang merasa mendengar gitu ya, oh aku nggak belajar atau ini terus tiba-tiba lulus, gitu nggak mungkin. Mungkin aja, tapi rasanya nggak ya teman-teman. Oke, itu intermezzo aja. Wah keren. Ya, jadi yang opsi D ini ya teman-teman, itu ada kata, kalau kalian notice ya, jadi sesuai dengan kehendaknya saja, teman-teman. Jadi ini tanpa memperhatikan peraturan. Yang kayak gini-gini lah bisa kalian temukan dalam soal-soal
di tes kalian, teman-teman. Jadi ini banyak ya tipe-tipe soal seperti ini, apalagi soal-soal pemahaman ya, banyak sekali yang seperti mengecoh gitu. Kalau misalnya kalian mau sih, aku juga dulu menerapkan sistem kayak misalnya A, oh kayak ini bagus ya udah ini nggak mungkin jawabannya di drop. Oh yang B bagus, oke di drop. Yang C di drop. Kemudian gitu. Jadi baca cepat gitu teman. Dan membaca cepat dan tepat itu pun harus dilatih teman-teman. Jadi ketika kalian misalnya mengerjakan soal melalui Google Form yang udah disediakan sama tim kami, itu kalian bisa set sendiri waktunya ya untuk satu soal tuh sebenarnya kalian butuh berapa menit sih gitu, atau enggak mengerjakan langsung sekalian 100 soal butuh berapa menit, sehingga nanti kalian bisa memastikan bahwa kalian terbiasa mengerjakan soal dalam 100 soal itu atau 90 soal dengan waktu yang sudah ditentukan gitu, misalnya 100 menit gitu, atau 90 menit untuk 100 soal gitu kan. Jadi itu bisa kalian atur sendiri, karena tiap orang kan beda-beda ya, jadi kalian harus menemukan sendiri, jangan sampai nanti kalian terlalu lama di soal yang menurut kalian sulit, sehingga bisa aja soal-soal di belakang itu lebih mudah, tapi nggak sempat kalian kerjakan karena waktunya habis. Sehingga tidak hanya butuh kalian menjawabnya dengan tepat, tapi juga cepat teman-teman ya. Jadi membaca cepat itu dibiasakan. Membaca cepat dan tepat. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ada 4 kebijakan dasar. Nah, kalau misalnya kalian lihat di modul, Kak, itu kan udah lama banget gitu ya. Itu udah tahun berapa kebijakan dasarnya? Emangnya masih relevan? Masih, teman-teman ya. Karena modul Adminkes dari tahun 2000 itu belum ada diperbarui. Sampai tahun ini pun belum ada, teman-teman ya. Dan dari pengalaman di tahun 2023 ini baru tahun lalu banget ya, teman-teman. Banyak teman-teman di kelas tangtu yang tahun sebelumnya itu sebenarnya agak sedikit kaget juga, karena banyak teman-teman yang kayak, Kak, aku mau dong diajarin regulasi-regulasi yang baru. Ya udah, aku provide yang baru gitu ya, yang terupdate gitu. Tetap aku sediakan buat kalian. Tetapi aku wanti-wanti, tetap 10 modul yang aku kasih itu kalian harus pelajari. Ternyata benar teman-teman ya. Mungkin aja yang nyusun soalnya itu masih menggunakan modul yang lama, teman-teman. Karena yang kita ketahui yang nyusun soal itu bukan aku, bukan juga orang-orang yang levelnya masih pertama begitu ya, pasti orang-orang yang dari generasi boomer atau orang-orang yang udah senior gitu ya, profesor mungkin ya. Kita nggak tahu tim penyusun soal itu ada banyak, dan pastinya yang bahan-bahan yang mereka miliki masih menggunakan modul yang lama. Jadi makanya 10 modul itu harus sekarang kuasai, dan tentang 4 kebijakan dasar ini masih tetap sama yang ini, teman-teman. Jadi ini istilahnya apa ya, kayak acuan begitu ya, teman-teman. Jadi acuan dalam membangun sebuah kebijakan itu harus mengacu pada apa saja gitu. Jadi memang di era desentralisasi, jadi nanti kita akan bahas ya desentralisasi itu seperti apa. Jadi seorang administrator kesehatan di samping memahami dasar-dasar administrasi kesehatan, itu juga harus tahu sistem kesehatan seperti apa, kemudian pendekatan sistemnya seperti apa, dan organisasi juga perlu ya, perlu memahami kebijakan baru tentang kesehatan. Nah, biasanya kebijakan-kebijakan baru yang terbit itu berdasarkan 4 kebijakan ini, teman-teman. Jadi ada paradigma sehat. Paradigma sehat itu apa? Nanti akan kita bahas. Kemudian ada gerakan pembangunan berwawasan kesehatan. Jadi segala bentuk pembangunan-pembangunan yang ada itu harus berwawasan kesehatan. Definisi kesehatan itu apa? Ada bahasannya di khusus undang-undang ya, kesehatan itu apa menurut WHO, menurut Kementerian Kesehatan seperti apa. Nah, kemudian ada rencana pembangunan kesehatan Indonesia Sehat 2010. Ada juga rencana pembangunan kesehatan yang terbaru, teman-teman. Intinya, 4 kebijakan dasar itu salah satunya adalah rencana pembangunan kesehatan. Entah itu tahun berapa. Ya. Kemudian kesehatan itu adalah hak asasi manusia. Nah, inilah teman-teman ya, 4 kebijakan dasar. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ya dari dasar-dasar administrasi kesehatan itu ya adalah mengenai otonomi daerah, teman-teman, atau desentralisasi. Jadi istilahnya seperti ini. Ketika misalnya dari pusat gitu ya, menerapkan dari pusat itu Kementerian Kesehatan misalnya, teman-teman ya, menerapkan sebuah peraturan tertentu. Pasti teman-teman, setiap daerah pasti menerbitkan yang namanya pergub ya.
Nah, atau enggak perda gitu ya. Jadi peraturan itu akan didefinisikan kembali menjadi sebuah regulasi terpusat yang dikondisikan di daerahnya masing-masing. Jadi, otonomi daerah ini diartikan sebagai setiap daerah itu berhak menentukan sejauh mana sih program kesehatan itu diimplementasikan. Misal contohnya, sekarang Kementerian Kesehatan misalnya punya berapa program prioritas misalnya. Yang paling terkenal misalnya program stunting. Apakah seluruh kabupaten, kota, dan provinsi harus menerapkan program yang terkait stunting, misalnya menyediakan makanan tambahan, kemudian menyediakan bantuan susu, misalnya atau apa gitu. Tidak semua, teman-teman ya, tergantung kemampuan daerahnya masing-masing. Dan yang menentukan itu adalah daerahnya masing-masing. Gitu. Makanya perlu diterbitkan pergub sejauh mana kita mengimplementasikan regulasi dari Kemenkes. Gitu. Misalnya ketika Kementerian Kesehatan ini menerbitkan sebuah program yang harus diimplementasikan di daerah. Apakah semua daerah itu harus mengimplementasikan? Enggak, ya. Jadi dikondisikan. Makanya nanti di Dinas Kesehatan di masing-masing provinsi, Dinas Kesehatan di masing-masing kabupaten, mereka akan menentukan prioritas programnya masing-masing. Dan itu berbeda, teman-teman ya. Tiap kabupaten kota itu pasti berbeda. Misalnya Provinsi Bali, mungkin kita sampai saat ini ada yang atensinya tuh ke rabies. Apakah di daerah Papua misalnya, itu akan berkonsentrasi terhadap rabies juga? Belum tentu. Apakah pusat sangat menaruh perhatian ke rabies? Belum tentu juga ya. Tetapi memang kenyataannya di Bali, rabies ini masih menjadi atensi kita karena misalnya populasi dari anjing itu lebih banyak daripada daerah lain di Indonesia. Misalnya di Papua, mungkin yang menjadi perhatian adalah malaria. Karena di sana kasus malaria itu lebih tinggi daripada di provinsi lain. Nah, seperti itu istilah dari otonomi daerah itu, teman-teman. Jadi tidak seperti apa ya? Apa yang dibilang pusat itu harus ketiplek gitu, kita copy dan kita terapkan, padahal SDM-nya mungkin nggak memadai, kemudian kondisi daerah yang mungkin nggak memadai, seperti itu. Jadi beda, teman-teman ya. Nah, itulah artinya otonomi. Itu aku sampaikan dalam bentuk kasus udah langsung ya, teman-teman. Jadi desentralisasi itu seperti itu. Nah, kemudian tadi mungkin ada yang nanya ya, desentralisasi bedanya apa dengan dekonsentrasi gitu ya, kalau nggak salah. Bentar, aku cek dulu. Jadi sebenarnya kalau kalian rajin gitu ya baca-baca modulnya, aku yakin teman-teman ya 100% kalian pasti bisa jawab ya. Karena kalau misalnya modul yang wajib itu pasti ada, tetapi memang ada beberapa soal-soal tambahan gitu ya. Jadi kuat-kuatan kalian dari saingan juga ya teman-teman. Kalau misalnya kita nggak bisa lihat sih ya saingannya, karena dari sejak tahun aku lamar kita nggak bisa lihat berapa orang yang daftar formasi yang kita lamar. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan bisa lihat ya, tapi tahun-tahun ini udah nggak bisa. Nah, kalau misalnya teman-teman ya, desentralisasi dan dekonsentrasi. Kalau desentralisasi itu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomnya. Kalau misalnya dekonsentrasi, penyerahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah. Jadi, teman-teman, penyerahan wewenang antara desentralisasi dan konsentrasi itu sama-sama ya, dari pemerintah pusat nih kepada daerah begitu ya. Jadi kalau misalnya desentralisasi itu lebih fokus pada siapa nih yang menjalankan di daerah tersebut gitu. Tidak hanya gubernur ya teman-teman, tapi juga yang lain juga bisa gitu dalam kerangka kesatuan RI. Jadi nggak cuma di daerah saja ya, bisa jadi kecamatan, bisa jadi kabupaten kota seperti itu. Jadi kalau misalnya dikonsentrasi itu penyerahan wewenangnya ya pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah. Jadi udah pasti kepada gubernurnya, teman-teman. Jadi nanti gubernur misalnya nyerahin ke dinas kesehatan untuk permasalahan kesehatan. Jadi nanti langsung gubernurnya ini yang memanage begitu ya. Oh ini untuk
kesehatan Dinkes, oh untuk keuangan misalnya BPKAD, untuk pertanahan ini, untuk ini, jadi bagi-bagi kayak gitu. Kalau dekonsentrasi gitu. Jadi nanti pihak pusat ya udah nanti tinggal minta laporan ke gubernur bagaimana nih jalannya pemerintahan di daerahmu gitu kira-kira ya secara sederhananya. Kalau desentralisasi ya udah dari pusatnya ini udah nyerahin ke kalian, misalnya ke gubernur, sama nih gubernur ya teman-teman, tetapi intervensi dari pusat itu tidak sebanyak dekonsentrasi teman-teman. Jadi wewenangnya itu ya, wewenang ke pemerintahan itu tidak banyak dipengaruhi kalau desentralisasi. Kalau dekonsentrasi itu masih ada keterlibatan lebih banyak dari pihak pusatnya gitu. Jadi misalnya ada program prioritas dari nasional, diwajibin nih buat diimplementasikan di daerah. Makanya nanti diserahkan ke gubernur. Nah, nanti akan lebih banyak dibahas di tentang keuangan ya, tentang dak fisik dan non fisik. Nah, di sana akan terlihat desentralisasi dan dekonsentrasi perbedaan di mana. Kalau misalnya desentralisasi, si pemerintahnya ya udah aku udah nyerahin wewenangnya kepada daerah, maka daerah bisa ngatur sendiri. Kalau dekonsentrasi, iya kita menyerahkan ke daerah, tetapi kontrolnya masih di pusat gitu. Jadi perwakilan dari pusat itu adalah gubernur gitu. Jadi ada beberapa program kalau misalnya kalian nanti terbiasa nih terlibat dalam penggunaan anggaran, ada yang namanya APBN, ada yang namanya APBD. Jadi penggunaan APBN itu dari pusat kepada daerah, kepada wakil dari pemerintahan pusat yaitu gubernur. Nanti gubernur ini wajib melaporkan penggunaan APBN kepada pusat dan pusat bisa taking control teman-teman. Itu dikonsentrasi. Kalau misalnya desentralisasi, oke, dari daerah misalnya seperti salah satu kabupaten yang cukup kaya ya di Indonesia, salah satunya Kabupaten Badung, itu dia kan punya APBD. Dia tuh terserah dia mau pakai apa APBD-nya. Entah dia mau sumbangkan ke kabupaten lain, entah dia gunakan untuk mensejahterakan masyarakat di kabupatennya, itu bisa dia lakukan teman-teman. Dan hanya dilaporkan saja kepada pusat, tetapi pusat nggak punya kontrol untuk penggunaan APBD itu, karena udah otonom ya, sangat tersentral. Jadi dia tersentral sekali di daerahnya, gitu teman-teman. Jadi dia udah menyerahkan nih pemerintah pusat, ya udah aku serahkan daerah ini, dan kita hanya butuh laporan nanti penjelasan dari wakil pemerintahnya tanpa intervensi yang terlalu dalam, begitu kira-kira. Ya, nah ada lagi satu selain desentralisasi dan dekonsentrasi teman-teman, yaitu tugas pembantuan. Jadi tugas pembantuan ini penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana, dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan kepada yang menugaskan. Nah, bedanya apa dengan dekonsentrasi dan desentralisasi? Nah, tugas pembantuan ini benar-benar pure dari pemerintah pusat dan mengirimkan misalnya SDM, anggaran. Nih contohnya seperti apa nih? Seperti Nusantara Sehat. Nah, misalnya seperti Nusantara Sehat. Jadi semua kegiatan dan goal yang akan dilakukan di daerah itu datangnya dari pusat. Nah, diperbantukan oleh seseorang, sekelompok orang, di mana sarana-prasarana itu disediakan, anggarannya disediakan. Jadi istilahnya itu ada pembantunya, apa ya? Kalau pembantu agak sedikit kasar ya, seperti misalnya yang menjadi tangan kanannya Kemenkes gitu misalnya ke daerah-daerah terpencil di Indonesia kayak gitu misalnya teman-teman. Jadi nggak bersifat permanen, hanya membantu teman-teman. Kalau dekonsentrasi dan desentralisasi kan memang sudah permanen ya, memang pemerintah daerahnya yang mengontrol ya. Tapi kalau tugas pembantuan hanya membantu di periode waktu tertentu. Misalnya Nusantara Sehat dikirim selama 2 tahun di provinsi A misalnya, di puskesmas XY misalnya. Ketika udah 2 tahun ya udah tugasnya udah selesai, si yang bersangkutan atau sekelompok orang yang bersangkutan yang sudah ditugaskan itu bisa kembali ke daerahnya masing-masing gitu teman-teman. Dan semua biaya yang dikeluarkan oleh sekelompok orang dalam program tersebut atau satu individu tersebut itu semuanya dibiayai oleh pusat gitu kira-kira teman-teman ya. Nah, jadi kira-kira itulah gambaran apa ya sederhananya gitu. Mungkin nanti ketika kalian tes yang real ya, ada beberapa contoh
kasus. Nah, dari kasus tersebut ini termasuk yang mana? Desentralisasikah, dekonsentrasikah, tugas pembantuankah? Nah, nanti kalian bisa cari lagi contoh-contohnya di internet, atau bisa dari soal-soal yang udah kita sediakan ya. Nah, itu ada beberapa yang aku spill soal-soal sesuai dengan FR tahun-tahun sebelumnya, terutama terkait otonomi daerah, teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian melihat ya di modul tentang dasar-dasar Menkes, itu ada kewenangan pemerintahan pusat dan juga kewenangan daerah. Nah, jadi kalau misalnya nanti ditanya ya, kira-kira kalau politik luar negeri itu punyanya wewenang siapa sih? Udah pasti kalau luar negeri kan nggak mungkin daerah langsung berurusan sama pihak luar ya teman-teman. Udah pasti itu kewenangan dari pemerintah pusat misalnya seperti itu. Nah kalau misalnya daerah memang dia mengurusi semua ya hal yang terkait di daerahnya, tetapi dia tidak bisa mengurus yang namanya politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan juga agama itu nggak ada. Kelimanya ini diurus oleh pemerintah pusat. Jadi kalau misalnya kalian merasa nih ya, oh otonomi daerah itu kan artinya kita mengurus daerah kita sesuka-suka kita gitu kan misalnya. Nah jadi kalau misalnya udah terkait politik luar negeri, pertahanan keamanan, dan lainnya itu pusat teman-teman. Gitu kira-kira. Nih ada yang minta nih, bedanya desentralisasi dan konsentrasi, dikasih contoh dong tentang kesehatan. Nah misalnya kalau desentralisasi, bentar, kalau contohnya mungkin yang ada di provinsi aku terkait penggunaan dana kesehatan ya teman-teman. Misalnya ketika penyaluran vaksin COVID-19 yang kemarin misalnya. Ketika sistemnya itu udah desentralisasi ya, jadi kewenangan pemerintahan kita untuk mengurus atau menganggarkan APBD kita, pasti teman-teman yang udah bekerja di pemerintahan sebelumnya, pasti merasa kayak, aduh banyak banget program-program kita yang nggak bisa berjalan, karena kita harus alihkan dananya ke COVID. Nah, pemerintah daerah itu berhak ya untuk menggunakan misalnya dana yang harusnya untuk anggaran posyandu misalnya. Oh, tiba-tiba posyandunya yang harusnya ada pemberian makanan tambahan yang anggarannya satu orang berapa ribu gitu, jadi turun sekian ribu. Yang sebelumnya perjalanan dinas bisa gitu ya kemana-mana dapat SPPD-nya atau uang makannya sekian, tiba-tiba uang makan dari pegawai itu di-cut dan uang makannya itu dialihkan untuk penanganan COVID. Nah, itu salah satu bentuk kebijakan desentralisasi, teman-teman. Kalau dekonsentrasi itu biasanya dari pusat. Misal, dalam kebijakan kesehatannya itu vaksin yang kita gunakan pada saat periode ini adalah vaksin jenis A, misalnya gitu ya, nggak mau jemput merek. Jadi ya udah setiap daerah itu menyalurkan vaksin jenis A, walaupun kadang daerah itu ada yang nggak setuju nih. Misalnya aku nggak mau dong jenis vaksin A, aku maunya B, nggak bisa teman-teman, karena dari pusat udah menerapkan kebijakan di tahap ini kita harus menggunakan vaksin A karena vaksin A udah mau expired. Nah kemarin ada nggak kasus seperti itu? Jadi kita harus pakai ini dulu karena udah mau expired nih vaksinnya, jadi kita pakai ini. Jadi mau nggak mau kita juga harus menerapkan itu karena memang ini adalah perintah atau arahan dari pusat begitu ya. Jadi kita terapkan di daerah kita. Nah, apakah artinya pusat ini mengontrol kita? Tidak juga. Ketika misalnya kita menyalurkan vaksin jenis A misalnya ke daerah-daerah kita juga bisa memilih nih. Jadi diserahkan lagi keputusan ke daerah kita apakah kita akan menyalurkan kepada tenaga kesehatan dulu, tenaga pariwisata dulu, atau langsung ke masyarakat dulu. Jadi itu diserahkan ke daerah masing-masing. Jadi perbedaannya ya teman-teman, peran pusat itu masih cukup dominan ketika yang ada yang namanya dekonsentrasi. Tapi ketika desentralisasi, peran pusat itu tidak terlalu dominan. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya contoh kasus yang seperti aku sebutkan sebelumnya ya, yang pernah sekiranya dialami oleh daerah aku sendiri gitu. Jadi bisa dikelompokkan, oh ini desentralisasi itu peran dari daerah kita tuh dominan ya. Kalau dekonsentrasi masih ada intervensi pusat, tetapi gubernur tetap menjadi sentral pengambil keputusannya. Bisa aja gubernur mengatakan bahwa oh saya nggak mau menerima vaksin A gitu. Nah, pihak pusat juga nggak bisa berbuat apa-apa. Oh ya udah kalau nggak mau pakai ya berarti warganya nggak dapat vaksin gitu.
Jadi keputusan ada di gubernur gitu. Tetap pada pemimpin daerah kita yang artinya menjadi pusat dari keputusan ya. Tetapi intervensi pusat juga ada. Jarang sekali ya daerah-daerah itu artinya menolak arahan-arahan dari pusat. Itu kenyataannya. Walaupun teori menyebutkan bahwa kalau dekonsentrasi sebenarnya kita masih bisa berperan untuk mengambil keputusan. Tapi kenyataannya di lapangan ketika arahan dari pusat seperti apa, kita langsung menerapkannya gitu kan teman-teman. Jadi jarang kita artinya tidak menerapkannya gitu. Itu sih dari pengalaman aku. Mungkin di daerah-daerah lain berbeda, kurang tahu juga ya. Jadi nanti dikondisikan aja. Oke, kita lanjut. Kita fokus ke otonomi daerah nih sekarang. Udah nggak kerasa ya, udah biar kita ada sesi tanya jawabnya juga. Kalau otonomi daerah ini hampir sama dengan penjelasan aku tadi ya teman-teman. Jadi ini yang paling penting nih teman-teman. Ketika nanti kalian misalnya udah jadi adminkas nih teman-teman, kalian itu tidak hanya pandai menyusun program, tetapi kalian harus pandai juga berpresentasi ya gitu. Jadi nanti nggak akan jarang kalian bertemu dengan DPR atau DPRD gitu. Jadi kalian diminta program apa nih yang cocok di daerah ini. Kenapa harus program ini? Berapa anggarannya? Jadi kalian harus bisa meyakinkan, karena yang punya anggaran itu DPR teman-teman ya, DPRD misalnya kalau kalian di daerah ya. Jadi kalau nggak ada ketok palu dari DPRD, anggaran nggak akan keluar teman-teman. Gitu kira-kira. Jadi oke, kalian perancang, tetapi anggarannya itu tetap berasal dari DPRD karena memang itu kan artinya lembaga legislatif ya teman-teman. Jadi kita sebagai lembaga yudikatif dan eksekutif nggak bisa berjalan tanpa lembaga legislatif teman-teman. Jadi istilahnya kalian misalnya bertugas di dinas kesehatan, kepala dinas dan kalian nih sebagai adminkas itu biasanya diajak nih kemana-mana nih sama kepala dinasnya. Untuk apa? Untuk rapat-rapat biasanya ya. Rapat-rapat untuk menghasilkan keputusan ketok palu dari pembiayaan program kalian. Kalian ini tuh udah lingkupnya udah tinggi ya teman-teman. Jadi lingkup Adminkes Madya misalnya. Jadi ketika kalian udah nyusun program itu lingkupnya se-provinsi tempat kalian bertugas misalnya. Se-provinsi DKI Jakarta misalnya. Kalian adalah Adminkes Madya di kepala dinas di dinas kesehatan DKI misalnya. Kemudian kalian merancang program, ini udah lingkupnya besar ya teman-teman. Akhirnya kalian rapatlah nih dengan DPRD kan. Setelah kalian rapat dengan DPRD, kalian harus bisa meyakinkan teman-teman. Meyakinkan DPRD ini bahwa program ini benar-benar urgent sehingga butuh dana 1M itu langsung keluarnya 1M. Nah, itu gambaran bagaimana peran kalian sebagai adminkas teman-teman. Mulai dari kalian dari bawah gitu ya, nyusun-nyusun, kemudian memvalidasi, menganalisa kebijakan, sampai pada level tertinggi yaitu menyusun kebijakan dan menyusun program, dan nantinya menghasilkan keputusan program apa yang diterapkan di daerah kalian. Gitu kira-kira. Ya. Jadi makanya penting untuk ilmu advokasinya, teman-teman. Nah, kalau misalnya teorinya, ya, seorang adminkes itu harus mampu membuat perencanaan kesehatan yang dapat meyakinkan pimpinan daerah untuk menyediakan alokasi dana anggaran kesehatan yang cukup. Hal ini berarti seorang adminkes bersama, teman-teman ya, ingat, bersama kepala dinas kesehatan harus mampu melaksanakan advokasi ya tentang pentingnya pembangunan kesehatan untuk kelangsungan pembangunan di daerah. Makanya nanti ketika kalian bertugas di dinas kesehatan, kalian sebagai adminkes, kalian harus terbiasa prioritas program apa yang harus kita laksanakan di daerah kita, sehingga ketika kita mengadvokasi kepada DPRD gitu ya, kita tahu, oh urgensinya ini, kenapa kita harus menerapkan program ini? Di lapangan itu banyak sekali loh Pak, gini-gini, apa sih dasarmu gitu ya. Kita menemukan misalnya kasusnya apa-apa. Hasil penelitian dari dosen A misalnya di daerah B gitu. Jadi adanya kasus ini melonjak dari tahun ke tahun. Nah, itu harus terbiasa menampilkan data dan fakta teman-teman ya. Sehingga ketika kita menyampaikan kepada pemilik anggaran ya teman-teman, program kita dibiayai dan kita bisa melaksanakan program ke masyarakat. Makanya walaupun ya kadang ya di pemerintahan itu sering kali ya menemui permasalahan kurang anggaran, anggarannya terbatas, lalala. Makanya kita harus bisa menyusun program sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi juga efisien secara anggaran. Nah, cukup menantang ya teman-teman.
Nah, jadi itulah kira-kira gambaran ya seorang administrator kesehatan. Dia memang harus pandai ya meyakinkan DPRD. Kalau misalnya kalian nanti di level Kemenkes, kalian di Kemenkes menjadi Adminkes Media ya, mungkin kalian akan rapat dengan DPR gitu ya, teman-teman kira-kira. Jadi tergantung nanti instansi kalian di mana. Jadi penting ya untuk kalian, makanya Adminkes juga harus memahami tentang dana alokasi khusus fisik dan juga dana alokasi khusus non fisik, karena memang kita sangat erat sekali kaitannya dengan anggaran, teman-teman. Jadi nanti step by step kita akan memahaminya. Nah, jadi program-program itu ya teman-teman, kita harus melihat peluang. Misalnya program ini kenapa harus diterapkan tahun ini? Kalau program ini nggak usah. Misalnya ada yang bilang, kenapa sih kita harus menerapkan program yang kamu ajukan? Banyak loh masyarakat yang menuntut kita harus B gitu misalnya. Nah, dari sana kalian harus menampilkan data dan fakta. Ini loh Pak di lapangan, bla bla bla. Memang ada tuntutan masyarakat seperti itu, tetapi lebih banyak loh kebutuhan masyarakat seperti ini. Jadi ini yang paling urgent kita laksanakan. Kalau untuk tuntutan masyarakat itu mungkin bisa kita laksanakan di tahun selanjutnya, misalnya seperti itu, teman-teman. Jadi spesifik, kita mengetahui kondisi daerah kita, berdasarkan data dan fakta, ketika kita berbicara, kita bisa menepis anggapan dari misalnya anggota DPRD yang menganggap bahwa banyak kok masyarakat yang bilang kita harus fogging, padahal mungkin fogging nggak efektif. Fogging itu hanya artinya ya mungkin mematikan nyamuk hanya dalam kurun waktu tertentu, besoknya beranak lagi nyamuknya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah menggencarkan program apa, misalnya masyarakat itu lebih aware, lakukan 3M atau 4M ya di rumahnya. Kemudian misalnya contohnya masyarakat itu lebih menjaga kebersihan lingkungannya gitu ya. Kalau satu orang doang yang rajin, ya nanti nyamuknya datang dari tetangganya gitu kan, sama aja nggak efektif gitu. Kalau fogging ya sehari doang hilang nyamuknya, besok lahir lagi yang baru gitu ya. Jadi tergantung ya. Jadi kita harus pintar-pintar mencari peluang ya terhadap tuntutan masyarakat itu belum tentu urgensi yang masyarakat butuhkan. Gitu kira-kira. Oke. Nah ini latihan soal lagi, mungkin teman-teman udah ada pada lihat ya teman-teman. Jadi tugas pembantuan itu seperti apa kepada daerah, itu konsepnya seperti apa. Nah ini jawabannya adalah C ya. Jadi penugasan pemerintah kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai dengan pembiayaan. Kalau misalnya udah disertai dengan pembiayaan, bantuan sarana, kemudian wajib melaporkan ya. Kalau misalnya desentralisasi dan dekonsentrasi, itu paling nggak sewajib tugas pembantuan teman-teman ya. Tapi kita tetap harus melaporkan. Nah, ini latihan soal selanjutnya. Nah, di sini mengenai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu itu artinya apa? Daerah otonom ya, teman-teman. Biar kita ada waktu diskusi ini. Oke, mungkin segitu dulu ya, teman-teman, untuk materi di sesi perdana kita hari ini. Mudah-mudahan sudah ada gambaran ya, Adminkes itu seperti itu gitu. Belum terlalu dalam kita singgung, tapi nanti ketika sesi-sesi selanjutnya akan lebih tergambar ya teman-teman tentang apa itu beberapa topik atau materi yang harus kita perdalam lebih lanjut terkait formasi Adminkes ini. Oke, mungkin segitu dulu aku serahkan kepada admin kelas ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Widya. Selanjutnya kami menerima pertanyaan jika dari teman-teman ada yang kurang jelas selama tadi setelah disampaikan materinya, bisa langsung melalui chat atau juga open mic. Silakan. Buat teman-teman jangan malu-malu ya, bisa bertanya. Walaupun rasanya udah ngantuk banget, ini apa sih yang diomongin, sebenarnya aku bingung gitu pertama kali mendengar yang namanya administrator kesehatan gitu ya, atau baru pertama kali yang namanya tahu apa itu POAC, apa itu otonomi, apa itu desentralisasi, dekonsentrasi kayak gitu ya. Kalau teman-teman itu sangat normal ya, aku juga gitu kok dulu.
Jadi nanti kalau misalnya buat teman-teman yang merasa kurang fit gitu ya, ikut live sesi kali ini nggak apa-apa, nanti kalian bisa akses lagi rekamannya, bisa sambil dengarkan juga saat perjalanan kalian di kereta sambil bekerja, atau sambil nyetir gitu bisa juga teman-teman. Tapi jangan sampai membahayakan ya. Oke, mungkin kalau misalnya belum ada yang bertanya nih masih malu-malu misalnya ya, atau misalnya matanya masih 5 watt ya, mungkin aku akan, atau kalian mungkin udah baca ya tentang FR-nya. Mungkin akan aku bahas sedikit tentang FR kelas. Mungkin dari teman-teman masih agak bingung cara baca FR-nya gimana gitu ya. Jadi kalian harus cek-cek ya, apa namanya, drive kalian itu ada FR-nya di sana teman-teman. Bentar dulu, aku cek dulu. Nah, oh ya, dan aku jelaskan sedikit mengenai sistem kelompoknya ya. Jadi aku sambil share dulu ke kalian. Masih bisa share screen ya ini. Bentar. Ini benar nggak ada, belum ada pertanyaan ya, karena masih dasar ya teman-teman ini. Mungkin di sesi-sesi selanjutnya kita bisa lebih banyak diskusi. Jangan malu-malu. Kalau ada, mungkin kalau misalnya teman-teman malu untuk bertanya lewat live sesi, kalian juga bisa bertanya lewat email. Kalian bisa kirimkan email kalian ke tantuhub@gmail.com. Bisa chat aku juga atau admin. Bisa juga DM Instagram. Itu kalian bisa diskusikan juga di grup Telegram ya, karena aku yakin dari teman-teman di grup udah pernah mungkin ya ada yang tes duluan, bisa saling sharing ya, misalnya tentang hal-hal terkait bahan kelas atau hal-hal di luar kelas yang terkait tes juga bisa kalian diskusikan di grup ya. Oke, aku coba share ya. Oke nih. Oke, jadi ini jadwal kita. Jadi kita live sesi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, kemana kita hari Selasa dan Kamis? Nah, jadi ada rekaman kelas mengenai topik ini. Ini adalah topik-topik tambahan ya di Adminkes yang tidak terlalu urgent, tetapi kalau kalian bisa memahami ini bisa dapat bonus nanti ya. Ada soal-soal mungkin 2-3 soal tentang topik-topik ini bisa kalian cek rekaman kelasnya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa kalian tanyakan ya. Nah, Sabtu Minggu itu tryout ya, teman-teman. Kalian bisa kerjakan tryout yang sudah kami kirimkan. Ada 15 paket, teman-teman ya, 1.500 soal. Kalian bisa kerjakan ya setiap hari Sabtu Minggu. Nih, sebelum kalian memulai hari, bisa kalian isi dengan mengerjakan satu tryout, nanti bonusnya healing seharian gitu misalnya ya. Boleh, teman-teman ya. Kemudian, karena kita ada libur Idul Adha, teman-teman ya, nanti kita pindah ke minggu pertama bulan Juli. Jadi nanti kalau misalnya ada perubahan jadwal pasti akan diinfokan kembali teman-teman ya. Nah, kalau misalnya grup kelas, kenapa aku menerapkan sistem ini di belajar kita ya teman-teman. Kalau misalnya di bimbel-bimbel atau kelas-kelas yang lain mungkin mungkin ada juga ya teman-teman, karena dulu juga aku ikut bimbel seperti ini sistem, cuman nggak tahu ya. Kayaknya mentor aku yang dulu udah nggak ngajar lagi teman-teman, padahal udah aku ajakin buat ngajar bareng di Tantu, tapi katanya jadwalnya tidak memungkinkan teman-teman ya. Memang agak sulit ya teman-teman mencari bimbel mengenai Adminkes, tetapi mudah-mudahan di kelas Tantu teman-teman bisa cukup terbantu dan bisa menjadi bekal kalian untuk tes nanti. Fungsinya apa grup ini? Jadi teman-teman, ini ada 5 grup. Udah aku bagi, setiap grup punya topiknya masing-masing. Nah, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman kelompok 1 karena sudah mengerjakan soal-soal mengenai dasar-dasar Adminkes. Kenapa sih Kak aku harus mengerjakan soal gitu ya? Karena aku ingin menerapkan sistem ini seperti kalian kuliah atau kalian sekolah SMA gitu, ada PR-nya. Hanya 5 soal saja teman-teman masing-masing orang. Jadi dalam 1 minggu kalian mengerjakan 5 soal aja. Misalnya di sini di kelompok 5 misalnya ada 10 orang. Berarti kalian udah punya berapa soal? 50 soal teman-teman. Karena kan 1 orang 5 soal. Ada 10 orang, maka dalam 1 kelompok kalian punya 50 soal.
Nah, lumayan tuh 50 soal, walaupun nanti soal yang dikerjakan oleh teman kalian sama, nggak apa-apa. Sesama-samanya soal, pasti gaya bahasanya berbeda. Benar nggak? Nah, jadi nanti kalian akan punya 50 soal tryout lewat kuis Telegram atau kuis bot. Nah, nanti kalian kerjakan 5 soal ini secara berkelompok, bisa dalam bentuk Google Doc ya. Kalian sama-sama ngerjain di sana atau Kopas punya kalian di sana digabung jadi 50 soal. Nanti mungkin volunteer salah satu dari kalian mungkin ya sambil kalian belajar ya. Harus ikhlas teman-teman dan belajar itu ya. Dulu aku sering sekali teman-teman hampir setiap hari aku mengerjakan soal dulu ya. Jadi sambil kita mengkopas soal dari Word ke Quizbot pun kita juga sambil belajar teman-teman. Oh, berarti ini jawabannya ini gitu teman-teman. Secara nggak langsung nih nempel di otak kita ya tanpa kita sadari. Jadi istilahnya ketika misalnya kelompok 5 ini mengerjakan bertugas di dalam satu hari ini, misalnya dalam sertifikasi nakes dan produk kesehatan misalnya, berarti nanti di hari apa itu kelompok lain yang mengerjakan, sehingga kalian akan dapat kuis setiap hari teman-teman, selama kelas sesi. Sedangkan kalian bertugas hanya satu hari saja. Misalnya ini kelompok 1 tugasnya hari Senin nih dasar-dasar Adminkes kan, nanti akan tugas lagi di hari pemberdayaan masyarakat nih, hari apa tuh pemberdayaan masyarakat tuh minggu kedua harusnya ya. Nih misalnya hari Kamis nanti kan. Nah jadi hari ini mungkin hari Senin, nanti kelompok 1 dapatnya hari Kamis gitu. Jadi bisa kalian cek ya. Nah hari Kamis ini kebetulan nggak ada live sesi, tapi nanti akan dipandu sama admin untuk mengingatkan kalian untuk share quiz di grup ya. Jadi setiap hari bisa mengerjakan kuis secara bersama-sama teman-teman ya. Jadi nanti akan ada rankingan juga ya. Jadi itu sistem dari bawaan Quizbot-nya yang membuat learning menjadi lebih fun gitu kira-kira. Nah, begitu juga dengan seterusnya ya. Kelompok 2 berarti kan kelompok 1 ini misalnya besok di hari Selasa ya. Misalnya nih, sorry aku salah pencet. Misalnya ya, di hari besok nih Selasa. Kita kan nggak ada kelas live sesi seperti ini, tapi kita tetap harus ada kuis teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang kelompok 2 itu kan dapatnya karya tulis ilmiah nih. Jadi besok kelompok 1 udah nggak bertugas lagi, kelompok 3 enggak, kelompok 4 juga enggak, kelompok 5 juga enggak. Yang bertugas hanya kelompok 2 besok. Jadi kelompok 1 yang dikerjakan oleh kelompok 1 hari ini kan udah bisa dirasakan soalnya semua sama kelompok yang lain. Besok kelompok 2 bertugas bisa dirasakan juga oleh kelompok yang lain. Jadi istilahnya kalian hanya bertugas satu hari, tapi kalian bisa dapat soal setiap hari. Kalau Jumat Sabtu, kalian udah dapat tryout-nya kan. Jadi istilahnya kalian belajar setiap hari. Makanya aku terapkan sistem seperti ini teman-teman. Supaya kalian itu membaca teman-teman ya. Membaca setiap hari sempatkan untuk membaca bareng 1 jam aja teman-teman. Misalnya hari ini kita akan dapat dasar-dasar Adminkes, baca teman-teman ya, materinya dibaca sehingga nanti ada apa ya persiapan untuk jawab soal-soal yang teman-teman kalian buat. Misalnya soal-soal yang teman-teman kalian buat itu ada yang keliru karena ngantuk ya, mungkin matanya udah 5 watt gitu ya, nggak tahan lagi gitu kan. Jadi istilahnya kayak ini kayaknya keliru ya kak, bener ya ini jawabannya. Jadi kalian bisa diskusi di grup ya. Ketika kalian berdiskusikan tersebut, jadi tambah akrab di grup ya. Jadi nanti ketika tes tiba, jadi udah terbiasa saling share gitu. Di grup itu nggak ada formasi yang sama teman-teman. Nggak ada asal kalian yang sama. Nah, jadi dari yang aku cek dari form pendaftaran, kenapa aku mencantumkan formasi yang kalian pilih? Karena aku pengen tahu kalian dari provinsi mana, instansi mana yang kalian lamar. Kebetulan dari yang aku cek ya, benar-benar aku nggak salah cek, itu nggak ada informasi yang sama, sehingga nantinya kerjasama akan lebih mudah, teman-teman ya. Jadi itu istilahnya saling bantu lah. Kalau nanti kalian mungkin duluan tes atau dapat FR dari mana bisa kalian share itu. Nanti teman kalian yang duluan tes bisa share juga ke kalian kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman sistem belajar aku dulu. Makanya aku bisa lulus 1 kali tes saja karena belajarnya efektif. Nggak harus pinter banget, nggak harus menghafal semua ya. Apalagi buat teman-teman yang kayak aku susah sekali ngafal ya teman-teman. Tapi aku kadang ya menggunakan sistem belajar seperti itu teman-teman, terstruktur dan juga aku pastikan satu materi aku benar-benar paham. Oke, hari Senin aku fokus dasar-dasar Adminkes, berarti hari Senin ini aku harus benar-benar memahami ini. Nggak lagi lirik kanan kiri, nggak lagi mau buka-buka yang lain, aku fokuskan itu dulu satu. Kalau misalnya pahamnya ada beberapa yang belum paham, aku catat teman-teman. Oh, ini yang harus aku pahami lagi lebih lanjut kayak gitu. Jadi susun-susun soal seperti ini juga memaksa ya, dalam tanda kutip memaksa kalian
untuk buka materinya, baca, dan berusaha untuk menyusun soal. Anggap aja soal yang kalian susun itu adalah soal yang kalian kerjakan untuk diri kalian sendiri, teman-teman. Jadi nanti ketika kalian misalnya lagi kerja, ada waktu break sebentar, atau kalian lagi perjalanan pakai kereta, kalian bisa cek tuh kuis-kuisnya, bisa kalian kerjakan secara berulang-ulang dengan cara yang lebih menyenangkan gitu. Daripada kalian baca materi gitu ya, udah duluan ngantuk ya. Kalau misalnya dari soal-soal itu biasanya akan lebih menyenangkan. Itu pengalaman aku. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat kalian. Nah, itulah kenapa aku menerapkan pembagian kelompok ini, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya besok belajar mandiri, itu kuisnya itu tetap start di waktu yang sama, teman-teman ya. Kita tuh sebenarnya harusnya mulai kelasnya itu kan jam 7.15 untuk teman-teman yang waktu Indonesia Barat. Nanti kesepakatan kalian mau mulainya itu jam 7.15 atau kuisnya mulainya jam 8.15 atau sama seperti kita yang sekarang nih, setelah selesai kelas ya, jam 9.15 baru dimulai kuisnya. Jadi aku serahin buat kalian aja. Mungkin nanti kita bisa polling kali ya di grup, kira-kira nanti pukul berapa kita akan start quiznya. Kalau misalnya nggak ada kelas live sesi, mungkin kita mulai jam 7.15 atau 8.15 atau jam yang lain misalnya. Mungkin kalian bisa ini diskusikan di grup juga. Karena grupnya milik kita semua ya teman-teman, jadi jangan sungkan untuk diskusi. Oke, mungkin segitu untuk penjelasan sedikit sistematika kelasnya. Percayalah teman-teman, tidak ada proses belajar yang menyenangkan. Kenyataannya seperti itu ya teman-teman. Belajar itu pasti membosankan, gimana menyakitkan. Tapi ingat saingan kalian, mungkin aja belajar lebih keras, mungkin aja menahan ngantuk lebih lama, hanya untuk mempersiapkan diri buat mendapatkan NIP ya teman-teman. Jangan apa ya? Jangan sampai di tahun ini kalian nggak berusaha lebih keras ya teman-teman, karena tahun ini adalah formasi terbesar teman-teman ya. Selama aku mengikuti perkembangan informasi tentang ASN dari tahun 2019 ya teman-teman. Tahun 2024 inilah formasi terbanyak teman-teman ya. Mungkin kalian udah lihat juga ya di sosial media, itu formasi P3K maupun PNS di tahun ini yang paling terbanyak. Karena apa? Nih buat teman-teman yang mungkin ketinggalan sesi briefing kemarin, dan untuk memotivasi kalian juga ya, karena di tahun ini ada tuntutan dari presiden kita teman-teman ya. Jadi menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN sampai 2024 akhir ini. Jadi diharapkan 2025 semuanya itu bisa tuntas lah gitu teman-teman. Jadi kedepannya supaya P3K dan CPNS itu bisa lebih banyak rekrut jalur umum. Kan kalau misalnya di jalur khusus lebih banyak di tahun ini. Jadi istilahnya ini dari perkembangan aku mengikuti informasi ya teman-teman, memang alokasi jumlah P3K yang direkrut itu disesuaikan dengan jumlah tenaga non ASN yang terdaftar di SDMK teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang kebetulan saat ini bekerja di pemerintahan, ayo berusaha lebih keras lagi ya. Mudah-mudahan di tahun ini kalian bisa masuk formasi yang sudah dialokasikan gitu. Walaupun untuk teman-teman umum jangan berkecil hati ya. Untuk teman-teman yang kerja di swasta dan saat ini mau lamar gitu ya, ada jalur CPNS dan P3K umum teman-teman. Jadi semangat, kalaupun belum terlihat formasinya, cuman di tahun ini memang paling terbanyak daripada tahun sebelumnya gitu. Jadi semangat untuk persiapan dirinya. Ya, tahun 2025 dan kedepannya masih tetap ada P3K teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman tahu mengenai rekrutmen tenaga PNS di Australia dan juga Jepang misalnya contohnya ya teman-teman, itu sebenarnya konsep mereka adalah P3K. Jadi istilahnya PNS itu direkrut katanya setiap 5 tahun sekali, walaupun ya kalau di luar negeri itu kalau mau naik jabatan nih P3K ini kalau konsep di luar negeri ya teman-teman, itu harus ngelamar lagi gitu kan, katanya P3K nggak memiliki jenjang karir. Memiliki kok sebenarnya teman-teman, tapi regulasinya aja yang belum final. Kalau misalnya aku lihat arah kebijakan pemerintah kita ke depannya, kenapa diatur seperti ini ya P3K
ini karena nanti setiap naik jabatan P3K ini akan melamar kembali teman-teman, akan tes lagi untuk mendapatkan jabatan lebih tinggi. Cuman belum tahu ya, ini prediksi aku sendiri melihat kebijakan PNS di luar negeri. Karena memang kemarin Kemenpan EB pun nge-spill ya, kita mencontoh bagaimana rekrutmen PNS di Australia dan juga di Jepang, kata Pak Anas seperti itu. Berarti konsepnya akan seperti itu teman-teman, tebakanku ya, karena aku ikut kemarin konferensi beliau di Nusa Dua ya, di Bali. Nah, jadi kedepannya masih tetap ada, tapi formasi umum akan lebih banyak, teman-teman. Kalau sekarang mungkin formasi umum cuma 2, 3, 5, tapi ke depan mungkin akan seperti formasi khusus, misal 100 gitu, 50, 30 gitu misalnya. Jadi CPNS-nya itu lebih sedikit karena difokuskan untuk pengambil kebijakan di pusat, gitu. Misalnya difokuskan untuk di IKN, misalnya CPNS lebih banyak, atau di rumah sakit milik Kemenkes lebih banyak CPNS-nya. Kalau misalnya di daerah mungkin difokuskan untuk P3K, gitu teman-teman. Jadi setiap naik jabatan harus tes lagi, setiap naik jabatan harus tes lagi. Gitu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang akan melamar P3K umum di tahun 2025 pun itu masih ada. Kedepannya masih tetap terus ada kok. Karena memang sistemnya seperti itu, mungkin karena anggaran negara kita yang semakin terbatas ya, difokuskan untuk hal lain, sehingga untuk dana pensiun mungkin itu udah terbatas, sehingga kita harus mengalokasikan gaji sendiri untuk dana pensiun. Jadi jangan khawatir, buat teman-teman yang P3K juga bisa ya, bisa apa namanya, tapi gajinya dipotong. Bedanya itu aja sih teman-teman, P3K gajinya dialokasikan, kalau CPNS dikasih tambahan gitu. Cuman gaji P3K lebih tinggi teman-teman ya, gaji pokok P3K lebih tinggi daripada gaji pokok PNS. Karena kalau PNS udah dapat tunjangan ini, tunjangan itu, tapi kalau P3K dialokasikan gajinya secara mandiri untuk tunjangan pensiun, misalnya seperti itu. Sebenarnya konsepnya sama aja sih teman-teman. Jadi P3K maupun CPNS sama-sama ASN ya. Dan kedepannya regulasi bersifat dinamis ya. CPNS dulu nggak bisa dipecat, tapi sekarang bisa teman-teman ya. Kalau atasan udah merasa kita tidak berkinerja gitu ya, tidak punya kinerja yang baik, itu bisa aja kita dimutasi, bisa aja kita dipecat, itu bisa teman-teman. Kalau dulu kan katanya nggak bisa. Gitu. Cuman ya balik lagi, regulasi bersifat dinamis, apa saja bisa terjadi ke depannya, kita nggak pernah tahu ya, ganti kepemimpinan mungkin aja ganti regulasi gitu. Cuman tenang aja, P3K sama CPNS sama aja teman-teman ya. Oke, ini untuk FR-nya, mungkin besok kita akan bahas lagi FR-nya, besok Rabu ya, kalau misalnya waktunya nggak cukup hari ini. Mungkin aku akan bahas tentang topik yang agak-agak sedikit mirip dengan yang kita bahas hari ini. Nah, kalau misalnya kalian cek ya, mungkin nggak semua aku lengkapi dengan deskripsi dan jawaban, tetapi beberapa poin-poinnya udah aku coba isi ya. Jadi misalnya tugas dan fungsi administrasi itu seperti apa, kalian bisa cek ya di modul yang udah disediakan. Kemudian harusnya kalian udah punya ya Kemenpan nomor 42 tahun 2000, itu dasar dari jabatan fungsional Adminkes, akan kita bahas nanti ya teman-teman di kelas sesi selanjutnya. Kemudian di sini ada tujuan dan fungsi KAK, ini udah ada jawabannya juga. Kemudian misalnya, karena keacuan ini memang cukup penting ya teman-teman, tapi nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Ada SOP juga, kemudian nih tentang otonomi daerah teman-teman. Desentralisasi seperti apa gitu ya. Penjelasannya teman-teman, pengertiannya yang kelihatan di tahun sebelumnya. Tapi belum tentu ya teman-teman, paket soal itu ada banyak ya. Bisa jadi kalian dapat, teman kalian nggak dapat gitu, bisa jadi kayak gitu teman-teman. Karena paket soal nggak cuma satu ya. Kemudian banyak banget tentang PMK ya, tentang DUPA juga ada. Nanti akan kita bahas. Wah, tentang limbah juga ada nih teman-teman, tapi jarang ya, kemarin ada tapi hanya beberapa orang aja yang dapat. Ini di luar prediksi nih, limbah udah di luar Adminkes sebenarnya ya. Tapi dia mengatur administrasi sanitasi mungkin ya teman-teman. Nah, kemudian, sedia informasi cukup banyak di tahun lalu. Kalau di tahun aku 2021 itu lebih banyak tentang Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan teman-teman. Bapelkes yang lebih banyak. Kalau tahun lalu sedia informasi, kita nggak tahu tahun ini apa yang paling dominan. Di sini juga ada peraturan-peraturan. Memang core dari ilmu seorang adminkes itu peraturan-peraturan ya teman-teman. Jadi jangan bosan membaca peraturan ya. Oh, udah ada Kak, FR udah ada, tapi kalau misalnya ada teman-teman yang belum sempat akses, nanti FR ini akan aku downloadin dan akan aku share di khusus grup Telegram ya, jadi kalian bisa akses. Ini misalnya manajemen pendistribusian obat nih, keuntungan nih buat teman-teman yang background-nya farmasi. Selamat ya.
karena mungkin yang kayak gini kalian udah khatam ya. Jangan khawatir, aku juga bukan background farmasi dulu ya teman-teman. Aku AKK Kesmas, tapi buktinya aku bisa jawab soal-soal tentang sediaan farmasi karena lebih banyak regulasi teman-temannya, bukan obat-obatan. Jadi nanti fokuskan ke peraturan-peraturan yang mengatur misalnya apa? Pengadaan obat, pengeluaran obat, pendistribusian obat, pemusnahan obat kayak gitu, registrasi obat yang kayak gitu-gitu teman-teman. Seorang adminkes yang harus kuasai. Bukan misalnya jenis-jenis obat tuh nggak usah ya teman-teman. Jadi paling yang sederhana aja kayak fitofarmaka itu apa artinya, obat herbal itu apa artinya, kayak gitu-gitu aja teman-teman ya. Sebenarnya kalau kalian udah tahu ya arah belajar seperti apa, pasti akan lebih apa namanya? Artinya lebih presisi lah belajarnya. Kemudian obat tradisional juga ada, kemudian sedikit tentang barcode ya dalam apa pelabelan obat gitu. Kemudian ada tentang puskesmas, banyak sekali ya teman-teman tentang puskesmas, dan akreditasi itu banyak ya. Itu nanti akan kita pelajari di kelas kita di sesi-sesi selanjutnya. Kemudian ada program Kemenkes tentang stunting ya, kebetulan tahun lalu tentang stunting. Kemudian tentang Nusantara Sehat ya, dari tahun aku kemarin sampai tahun lalu selalu ada teman-teman. Kalau bisa kalian telan ya, Permenkes nomor 33 tahun 2018 tentang Nusantara Sehat itu harus kalian kuasai. Kalau bisa di print teman-teman ya, atau nggak disimpan di HP atau di gadget kalian, bisa baca sewaktu-waktu. Misalnya Nusantara Sehat itu kelompoknya ada berapa, kalau yang individu umurnya berapa maksimal, kayak begitu teman-teman. Nah, ini akan kita pelajari selama 1 bulan ke depan. Nah, ada juga tentang BPJS, walaupun nggak banyak, tapi hal-hal umum seperti tarif, kelompok BPJS kayak gitu-gitu. Nah, ini tentang advokasi juga ada sedikit, definisinya pun ada teman-teman ya. Makanya setiap kita belajar sesuatu, kita harus tahu pengertiannya teman-teman. Jadi misalnya pengertian sehat, itu mungkin terkesan remeh ya, ternyata ada ya. Mana nih pengertian sehat yang sesungguhnya menurut apa WHO, menurut Kemenkes, yang mana? Nah, itu akan kita pelajari nanti. Ini belum sempat aku isi, nanti akan aku lengkapi kalau misalnya ada waktu, atau kalian bisa download ini, kalian lengkapi sendiri, boleh ya. Nah, ada juga tentang Badan Riset Nasional, karena udah pisah ya teman-teman. Kalau dulu kan gabung ya. Kalau sekarang Badan Kebijakan dan Pengembangan Kesehatan itu berbeda dengan Badan Riset Nasional ya teman-teman. Kalau dulu kan gabung, kalau sekarang beda. Ada juga tentang rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek ya. Ada juga tentang jamu dan fitofarmaka. Jadi itu beberapa FR yang paling terupdate di tahun lalu, mirip-mirip ya dengan FR di tahun 2021 dan juga 2022. Udah ada rangkumannya juga, udah ada di draft semuanya. Kalian bisa cek. Kalau belum ada yang memiliki FR ini, kalian bisa coba cek lagi di folder, dan nanti setelah kelas ini akan aku kirimkan juga di grup khusus materi. Kita ada 2 grup ya, ingat, grup diskusi dan grup materi. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau apa gitu, bisa lewat grup diskusi. Kalau grup materinya itu khusus kita untuk menyimpan materi supaya nggak tenggelam. Karena kasihan nih teman-teman yang mungkin ya saat ini sedang tugas atau juga malam, karena tadi ada yang chat aku, Kak, aku ada juga malam hari ini, jadi nggak bisa ikut live sesi, nggak apa-apa. Nanti kalian bisa simak rekaman kelasnya yang bisa kalian akses berulang, bisa kalian download juga ya, bisa kalian dengarkan juga di sela-sela waktu kalian, dan juga berlatih secara mandiri ya, karena memang kita harus maklum ya, karena ada beberapa teman kita yang mungkin saat ini berprofesi di bagian atau yang mendapatkan tugas malam gitu ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk sesi kelas kali ini ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan ya dalam penyampaiannya. Kalau misalnya kalian ada feedback, ada kritik, saran, jangan ragu, sampaikan aja ke adminnya atau bisa ke aku langsung ya teman-teman, supaya kelas kita bisa running dengan lebih baik ke depannya. Oke, untuk trial sebelum grup kelompok 1, mudah-mudahan sudah disiapkan grup begininya ya, apa namanya, kuisnya. Kalau belum, nggak apa-apa ya, karena kan kita masih trial ya. Bisa mulai lebih efektif lagi di kelas-kelas yang selanjutnya mungkin ya. Mudah-mudahan lebih terbiasa gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Maaf kalau misalnya aku ngomong kadang terlalu cepat atau terlalu lambat gitu ya.
Jadi mungkin PR kita adalah menentukan besok kita kuis jam berapa sih gitu kan ya. Kalau nyamannya kalian pukul berapa nih? Aku langsung tanya ke kalian kali ya di live ini. Apakah kalian mau jam 7.15 waktu Indonesia Barat atau mau jam 8.15 atau jam 9.15? Keburu ngantuk ya, jam 9.15. Mungkin jam, kalau misalnya teman-teman mungkin masih agak sholat, mungkin ya, mungkin ibadah atau ada kegiatan keluarga. Mungkin jam 8 kali ya. Jam 8 waktu, atau jam 7.30 kali ya. Jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Jadi setengah 8 untuk teman-teman di Jakarta dan sekitarnya, setengah 9 untuk yang di Bali dan sekitarnya, untuk Indonesia Tengah. Oke, 7.30 ya, sepakat ya. Dan untuk teman-teman yang di wilayah timur, ada nih, mungkin 1-2 orang dari teman-teman kita, pukul setengah 10. Semangat, semangat, pasti bisa. Tidur siang dulu ya, nanti setiap hari Sabtu dan Minggu tidur siangnya. Oke, 7.30 ya, kayaknya paling nyaman. Teman-teman mungkin udah selesai ibadah, selesai dinner gitu ya. Paling kuisnya cuman 50 menit berarti ya, 1 jam berarti ya. Karena kan 50 soal ya, estimasinya. Kalau misalnya lebih boleh ya. Dulu waktu kelas waktu dulu aku masih kayak kalian ya, hobi banget nih kita bikin kuis ya. Kita semangat bikin kuis karena makin banyak berlatih kan artinya semakin banyak modal kita untuk persiapan. Kadang-kadang lebih soalnya teman-teman. Cuman nggak apa-apa, 5 soal aja udah cukup gitu. Ya, kuisnya itu sebenarnya lebih bagus kalian kumpulin dulu dalam bentuk Word. Kalian kumpulin semua soal kalian, misalnya 50 soal kan untuk orang yang anggota grupnya 10 atau 45 soal untuk grupnya 9. Nanti harus ada yang volunteer untuk menyalin kuis dari Word itu ke kuis botnya gitu, teman-teman. Jadi ini coba kalian sekarang standby di grup diskusi. Aku akan share contoh 5 soal yang aku udah kerjain untuk kalian sebagai trial aja. Jadi akan ada kata start quiz in group, teman-teman. Coba ya, aku akan start. Ini jangan pencet apa-apa ya, teman-teman. Kalian itu pencet I'm ready aja. Jadi jangan pencet start-nya, jangan dipencet ya. Ini mungkin teman-teman kemarin banyak yang spam start quiz. Kalian tuh nggak bisa start karena pemilik quiznya adalah aku, teman-teman. Jadi aku adalah admin di grup ini, sehingga aku bisa start quiz. Kalau kalian nggak admin, kalian nggak bisa start quiz. Jadi kalian hanya pencet I'm ready saja. Kemudian tunggu ya, tunggu dengan sabar. Nanti kalau quiz bot kalian buru-buruin, ngambek ya. Nah, saat kalian start quiz seperti ini, kalian fokus mengerjakan soal dan jangan pencet apa-apa. Kalau kalian ketinggalan soal, nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa ketinggalan soal. Lanjut aja terus gitu ya, lanjut aja terus sampai kuisnya finish. Nanti kalian bisa kerjakan secara mandiri kuisnya, teman-teman. Nanti kuisnya akan aku kirim ke grup khusus materi. Ya. Nih kalian dengan sabar, nih aku setting kuisnya kalau nggak salah 30 detik atau 45 detik itu satu soal. Jadi membiasakan kalian untuk mengerjakan soal dengan cepat, teman-teman. Ini sebagai contoh aja, ini 30 detik. Bagaimana quiz bot itu sangat menyenangkan untuk belajar ya, teman-teman. Makanya secara mandiri kalian bisa kerjakan PR-nya ya, masing-masing kelompok untuk mengerjakan soal. Oke, ini aku tunggu kalian sampai selesai 5 soal ini ya. Baru habis itu kita tunggu yang grup 1 share soal. Jadi tujuannya ya teman-teman, selain kita mengasah kemampuan pengetahuan kita di bidang adminkes, juga melatih kita mengerjakan soal di bawah 1 menit, teman-teman ya. Khususnya soal-soal hafalan ya. Kalau pemahaman agak susah nih kalau lewat quizbot ya. Karena ininya terbatas juga, teman-teman. Sorry. Apa namanya? Ininya kata-kata yang bisa kita taruh di quizbot juga terbatas. Oke, udah ada berapa soal?
Nah, nanti kalau misalnya soal udah selesai, nanti akan ada prankingan gitu teman-teman. Buat having fun aja gitu, belajarnya lebih menyenangkan gitu. Oke, bentar lagi ya. Nah, nih, jangan dipencet start quiz-nya ya, teman-teman. Jadi, kalian nggak bisa stop dan juga nggak bisa start biasanya. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai ya, itu akan apa namanya? Akan keluar seperti ini, teman-teman. Oh, ada apa istilahnya perankingan gitu ya dari yang tercepat jawab, yang tepat gitu kira-kira. Nah, ini grup yang kelompok pertama udah pada kerjain quizboard-nya atau belum? Gak apa-apa teman-teman, karena kan kita baru trial ya. Kalau tadi konfirmasi dari teman grup 1 sih sudah ya. Kalau sudah, coba start quiz in group. Atau mungkin bisa konfirmasi ke adminnya, dikirim kuisnya, nanti kita yang akan mulai di grup. Kalau misalnya teman-teman belum bikin kuis seperti ini, gak apa-apa, kalian bisa coba salin, besok bisa di-share ke grup. Ya, atau mungkin 2 hari lagi juga nggak apa-apa. Kalau misalnya memang belum ya, karena kan kita sama-sama belajar juga cara bikin kuisnya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kerjain kuisnya lagi secara mandiri, nih misalnya aku share kuisnya di grup materi misalnya ya. Ini misalnya aku share grup kuisnya kayak gini. Nah, nanti kalian kalau cek nih di grup materi, kalian bisa kerjain sendiri teman-teman. Start this quiz gitu. Jadi mulai kuis ini. Kalian bisa kerjain sendiri. Gitu. Jadi jangan takut kalau ketinggalan kelas, kalian bisa start sendiri. Nah, jadi jangan maksudnya jangan spam di grup gitu ya teman-teman. Karena kalian nggak bisa stop kuis, kalian juga nggak bisa start kuisnya. Karena yang bisa stop sama start ya adminnya aja gitu. Biar nggak terlalu banyak spam. Oke, mungkin gitu kira-kira teman-teman untuk kelas hari ini. Mungkin grup pertama masih adaptasi ya, jadi belum ada, sebenarnya udah ada kuis dalam bentuk Word teman-teman. Tapi dalam bentuk quizbot mungkin belum ada ya. Jadi aku mengingatkan kembali, jangan spam ya. Ini kalau misalnya aku trial dulu ya teman-teman, kalau misalnya aku delete ini, apakah aku mendelete semua message? Oh iya, berarti kalau aku delete, quiznya pun udah ke-delete ya teman-teman. Sorry. Oke, berarti bentar. Ini ada teman kita yang, Kak Sita, sebentar. Mungkin Kak Sita bisa misalnya kayak gini, share quiz. Pas waktu klik share quiznya itu, kakak tunggu dulu sebentar, baru kemudian klik share gitu. Ketika dia udah pop up, coba ulang lagi share-nya. Kak Sita Syahrizky, mungkin udah. Nah, iya ini kayak gini. Nah, jadi kan udah di-share nih sama Kak Sita ini. Jadi mulai kuis di grup. Jadi aku pencet mulai kuis di grup. Ini buat teman-teman bisa standby di grup diskusi. Ini aku start. Nah, kalian jangan pencet start juga, tapi kalian pencet aja I'm ready. Makasih ya Kak Sita udah menyediakan kuis. Nah, kalau misalnya 1 orang aja 5 question kayak gini kan jadinya apa ya, sedikit ya kuisnya. Jadi nanti kalian bisa volunteer, mungkin salah satu di grup bisa volunteer untuk menyalin kuis-kuisnya ke quizbot kayak gitu. Ya, jadi kerjasama di kelompoknya ya teman-teman. Nih kalian bisa jawab nih. Jadi aku nggak bisa delete ya, karena kalau misalnya kalian spam, itu kan udah banyak banget nih. Kalau misalnya aku delete, ternyata kuisnya pun ikut ke delete teman-teman. Jadi mungkin aku akan biarin gitu. Jadi buat teman-teman mungkin bisa dikondisikan untuk tidak pencet start atau pencet stop, karena yang bisa cuma admin teman-teman. Ya, kalau bisa kalian kelewat kuisnya ya nggak apa-apa ya. Bisa kalian mulai kuisnya sendiri nanti secara mandiri. Ini udah di-share sama Kak Sita.
di grup materi, nggak tenggelam, jadi nanti kalian bisa start sendiri ya kuisnya. Aduh, mata udah 5 watt ya. Tapi harus tetap standby nih buat teman-teman yang di daerah wilayah Indonesia Timur ya. Harus kuat-kuat nih. Nanti video di Zoom ini akan kami simpan di Drive. Kalian udah bisa akses mulai malam ini ya. Malam ini akan aku simpan dan akan aku share di Drive. Jadi jangan khawatir ketinggalan kuis, bisa tetap start kuis mandiri, ketinggalan kelas, nggak masalah. Nanti kalian bisa cek di rekaman kelasnya. Nah, nanti ini kan baru trial ya. 1 hari ini baru trial, besok mungkinnya 2 hari lagi. Jadi jangan lupa start kuisnya itu jam 7.30 ya setiap sesi mandiri. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, 7.30 waktu Indonesia Barat, 8.30 waktu Indonesia Tengah, 9.30 waktu Indonesia bagian timur. Ya. Oke, cuman 5 kuis loh teman-teman ya, 5 soal saja. Oke. Aku masih tungguin nih sampai kalian selesai mengerjakan kuis ya. Mau memastikan kalian benar-benar merasakan bagaimana menyenangkannya belajar dengan Quizbot ya. Menjawab cepat dan tepat, teman-teman. Oke. Oke, nah. Kak Sita ranking 1 karena yang mengerjakan juga. Nah, kayak gini teman-teman bonusnya. Semakin mengerjakan akan semakin katam. Oke, terima kasih teman-teman ya. Jangan khawatir kalau hari ini nggak dapat ranking 1, mudah-mudahan besok bisa dapat ranking 1 ya. Oke, betul itu dulu teman-teman ya sesi untuk kelas kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan materinya bisa menambah semangat kalian untuk mengenal Adminkas lebih dalam. Sampai jumpa di live sesi hari Rabu. Besok tetap ada kuis untuk teman-teman yang dapat grup 2. Bisa siapkan kuisnya dalam bentuk Word dan juga dalam bentuk Quizbot. Ya, karena kalian hanya bertugas 1 minggu 1 kali teman-teman ya. Jadi usahakan menyiapkannya untuk kuis minggu depannya, siapkan minggu ini kayak gitu. Cicil ya teman-teman. Dan bisa diskusi di grup kelompok kecil masing-masing. Kita ada grup kecil ya. Kayaknya udah aku share di linknya di materi ya. Oh ini nih teman-teman, aku share lagi ya. Udah ada teman-teman ya, link grup kelompoknya masing-masing. Kalian bisa diskusi tanpa ada admin dan tanpa ada aku ya. Jadi, Pak ini aku sebentar. Supaya kalian lebih leluasa mau ngobrol apa gitu di grup bisa teman-teman ya, tanpa ada admin dan juga tanpa ada aku. Jadi kalian bisa diskusi dengan lebih leluasa. Siapa tahu butuh privacy gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman.